Ya, Iya. kalau Galid itu sebuah gunung. Kalau di Islam itu ada Bukit Safa dan Marwah. Nah, Ya apakah ampun. Israel ini hari ini masih mengkhususkan tempat yang disebut Mizpah itu? Atau jangan-jangan tidak ada di Israel, tetapi Safa Aduh, Marwah inilah yang gini. tempatnya. Makanya Makanya tadi Anda saya udah jelaskan bilang, itu. Mispa itu, bro, dengar bro, lu catat nih. Mispa itu menara pengawasan. Menara itu orang bisa bangun di mana saja kalau dia mau. Itu bukan di mana saja itu hanya satu tempat Suka. Aduh. Mizpah dan Betel. Eh, jadi kamu ketika dia berperang dengan orang Kanaan, orang Filistin, itu barang dia ini pindah-pindah, sorry, dia angkat, dia pindah atau gimana tuh? Contoh dia perang dengan orang Kanaan, itu dia taruh di mana? Itu Mispa di mana? Lalu dia berperang dengan orang Filistin, dia berkumpul di Mispa lagi. Itu Mispa di mana tuh? Ketika di zaman Yakub itu Mispa di mana? Jadi jangan ngaur lah. Memalukan sekali kalau kamu bahas Ya, ya, ngeyel dari tadi saya ya. lihat. Di zaman Yakub juga, Yakub itu berapa kali ke Betel. Ya, dia berapa kali ke Ampun. Betel. Dan Betel itu adalah satu tempat yang sama. Nah, seperti tadi di 1 Samuel 7 ayat 16 saya bacakan. Dari tahun ke tahun ia berkeliling ke Betel, bertawaf. Nah, jadi ini satu tempat Lalu, Betel ini, bukan berapa tempat. Di Betel ini juga disebutkan Gilgal dan Mispa. nah, Nah, saya ini kasih berada tahu di kamu ya, satu kamu lokasi catat nih. tempat. Yakub dan Laban itu membuat perjanjian di Kejadian 31. Nanti kamu baca. Kamu baca ya. Kamu baca di situ. Perjanjian Oke. itu Saya ke gini, belakang dulu. saya Ini Bang jelaskan. Tuma lanjutkan. Bang Mereka Tuma, itu silakan. gini. Saya ke belakang Gini, sebentar. gini. Karena nggak Dalam bisa bahasa jawab Aram suka. itu gini, dalam bahasa Aram ya, tempat yang mereka buat perjanjian itu namanya Yegar Sahaduta. Artinya tumpukan batu, sama kayak Mispa tadi, tumpukan batu yang dijadikan sebagai menara pengawasan. Jadi kamu kalau ngomong kayak begini, aduh, baru belajar ini aja. Bukan saya sombong, tapi kamu terlalu ngotot. Dikasih tahu masih ngeyel jadi. Udah ganti topik Daniel. Ini ada Juma nih. Dia juga lagi ke belakang itu katanya. Toilet. Yo, Iya. brother, Jul. Ya, semangat pagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim. Assalamualaikum. Selamat pagi, brother. Iya. Ini sorry ya Bro Tuma ya, pagi. saya agak keras tadi karena nanya udah banyak kita jelaskan juga nggak dibantah tapi cuma ngeyel. Jadi saya juga ini masalahnya nggak bisa nampilin data di TikTok, saya handphonenya satu doang. Iya, jadi sangat menarik temanya teman-teman. Nah, yang perlu dikaji dulu terkait dengan nubuatan yang terkait seperti ini itu janji-janji Tuhan kepada Bani Israel. Ketika mereka itu taat terhadap ketetapan Tuhannya, dan apa yang terjadi ketika mereka itu ingkar terhadap ketetapan Tuhannya. Karena kan peringatan Tuhannya Bani Israel kepada Bani Israel itu kan selalu memerintahkan mereka untuk berhati-hati. Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan. Jadi orang Israel ini adalah orang pilihan, tetapi mereka juga orang yang selalu dipenuhi oleh ancaman-ancaman dari Tuhan. Tuhannya mereka itu selalu mengancam kepada mereka ketika mereka tidak setia melaksanakan perintah. Nah, Islam dan juga Kristen harus jujur mengakui itu, bahwa orang Yahudi dalam hal ini itu adalah bangsa yang tegar tengkuk, yang tidak pernah setia terhadap perintah Tuhan. Bahkan ketika Yesus pun datang ditolak, bukti bahwa mereka ingkar terhadap Tuhannya. Maka wajar kemudian ketika tongkat kerajaan itu dipindahkan ke bangsa lain. Makanya Yesus itu teman-teman banyak pernyataannya, misalnya di dalam Matius 21 nomor 43. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Tuhan akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan itu. Ini harus dicamkan baik-baik.
Lalu kemudian di dalam Kejadian 49 nomor 10, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan di antara kakinya sampai dia yang berhak datang atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Itu juga harus menjadi perhatian sahabat-sahabat. Ya. Belum lagi di Pertanyaannya dalam sedikit lagi. Belum lagi pernyataan Yesus di dalam Yohanes 4 nomor 21. Yesus berkata kepada wanita yang ada pada saat itu ya. Dia katakan, percayalah kepadaku, hai perempuan. Nah, perempuan ini harus percaya. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Perempuan ini harus percaya. Tapi kalau teman-teman Kristen tidak percaya terhadap pernyataan Yesus, itu hak teman-teman masing-masing. Jadi kalau berbicara mengenai nubuatan tentang berpindahnya bait suci, berpindahnya Betel, yang kemudian Tuhan mengatakan sendiri, dikatakan gini, jika tempat yang kutunjuk itu terlalu jauh daripadamu, maka silakan engkau kemudian untuk menyembelih kurban-kurbanmu dan menikmati sesuka hatimu. Itu banyak diterangkan di dalam kitabnya teman-teman Yahudi, termasuk di Yehezkiel 36 nomor 27. Apabila tempat yang akan dipilih Tuhan untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka engkau boleh menyembelih dari lembu, kambing, domba dan seterusnya dari tempatmu. Jadi memang Tuhan itu akan memilih suatu tempat di mana namanya akan digaungkan, dimasyhurkan secara turun-temurun di sana. Ya makanya sahabat, dikatakan di dalam Yesaya 60 nomor 15, sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Dan ini kalau kita cari tempat ini di mana ini? Kan ini adalah berbicara mengenai nubuatan. Silakan teman-teman. saya uji premis Anda. Iya, Jadi silakan. begini. Yesaya itu abad berapa, bro? Yesaya itu 700 tahun sebelum abad pertama. Oke. Ketika dia ngomong itu Israel sudah dibuang ke Babel belum? Iya sudah. Belum, bro. Oh iya belum, Ini. sorry belum. Karena di situ masih ada Raja Hezekia yang akan bangkit melawan Asyur yang dinubuatkan di dalam Yesaya 9 nomor 5 nomor 6. Jadi yang tadi bro bilang di kitab Yesaya itu tergenapi. Israel itu mereka dibuang karena apa? Karena pemberontakan mereka. Pemberontakan mereka itu karena apa? Karena menyembah Allah lain. Penyembahan terhadap Allah lain ini dikenal di zaman siapa, bro? Saya mau nanya dulu, supaya saya jelaskannya nanti. Iya, jadi gini, ketika Allah datang kepada Bani Israel, bangsa semuanya sebelum Tuhan itu datang, itu menyembah terhadap berhala. Iya, Bukan di menyembah zaman kepada Israel, ilah jadi lain, satu bangsa. seperti Dewa Baal. Kemudian di Arab Saudi juga terjadi, di Romawi, Yunani juga terjadi penyembahan terhadap ilah selain daripada sembahan yang disembah oleh para nabi. Ya, jadi begini Bang Suma. Iya. Di zamannya Salomo, barulah di situ penyembahan berhala itu makin besar. Karena apa? Karena Salomo melanggar daripada perintah yang telah Tuhan sampaikan lewat Musa. Jangan kawin dari bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Allah. Karena nanti mereka akan membawa kamu kepada penyembahan berhala mereka. Di zaman Salomo itu, tugu-tugu berhala itu sudah berdiri di halaman bait Allah. Jadi itulah yang mengakibatkan Israel itu nanti pecah di zamannya Salomo setelah Salomo turun. Nah, hal ini berlanjut. Kerajaan Israel, kerajaan utara itu rusak juga, menyembah Allah asing itu. Itu yang nanti ibu kotanya Samaria. Kerajaan Yehuda pun demikian.
Ada raja-raja yang baik, tetapi ada mereka itu banyak juga buat kejahatan. Nah, inilah yang dihitung sebagai kesalahan. Ini dia melanggar apa yang sudah tertulis di Keluaran 20 dan ada konsekuensinya di Keluaran 20. Kita baca ayatnya. Konsekuensinya apa? Keluaran 20 7 kalau nggak salah ya. Ayat 7, ayat 8, 9. Nah, ini ayat yang ke-5. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Israel, ya, itu mulai mereka itu ketika berganti-ganti raja pada zaman di mana mereka mau dibuang, itu dihitung persis 4 keturunan. Mulai dari anaknya siapa tuh saya lupa, nanti bisa dicek, Yoyakin atau siapa, yang tidak menduduki tahtanya dengan otoritas penuh. Jadi dia itu akhirnya terbuang gitu. Sampai 4 keturunan terhitung sampai di Babel. Nah, perkataan Tuhan di Keluaran 20 ini tergenapi. Kesalahan bapa ditimpakan kepada anak-anaknya. Ini berlaku 4 keturunan. Setelah itu barulah Israel dipulangkan. Ini tergenapi loh, 4 keturunan. Nah, ketika yang tadi Bro Suma katakan, Israel ini dikatakan di 2 Samuel 7 kalau tidak salah, atau 8. Itu dia berkata begini, apabila, tunggu saya baca aja ayatnya, membangun, supaya saya jangan salah baca nanti. Diberikan, nah ini dia 2 Samuel 7 ayat 14 ya. Ini tentang bait Allah, tetapi ini kaitannya juga dengan janji Tuhan. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia. Nah, Salomo itu betul. Ini ngomong ke Daud nih, bahwa anakmu yang akan membangun rumah bagiku, tetapi apabila dia membuat kesalahan, aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Yaitu apa? Babel dan Asyur dipakai Tuhan untuk menghukum Israel. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya seperti yang kuhilangkan daripada Saul. Artinya, sekalipun Tuhan menghukum sampai keturunan keempat, dia tidak akan menghilangkan kasih setianya. Jadi setelah genap keturunan keempat, dia panggil kembali. Jadi itu mindsetnya begitu. Ini Bro Suma. Nah, kalau berbicara bait Allah yang dibangun oleh Nehemia dan tua-tua Israel, ya, yang pemimpin rajanya itu atau wali negeri itu adalah siapa? Zerubabel, ya. Zerubabel, Nehemia itu tua-tua Yahudi. Itu ketika mereka kembali ke Israel, mereka mau membangun bait Allah nih. Itu dihadang oleh orang Samaria. Tetapi bait Allah tetap terbangun. Ada
tahun berapa tuh ya, abad 2 sebelum Masehi, tempat itu dinajiskan. Digenapi juga Daniel 9, 10 kalau nggak salah. Daniel 9, 10 sampai 12 tuh. Tempat kudus itu dinajiskan oleh seorang pembinasa keji, yaitu Antiochus Epiphanes II. Nah, kan ini bait Allah udah hancur, bro bilang kan. Nanti akan ada bangsa lain. Bangsa lain itu yang dikatakan di dalam Kisah Para Rasul, yaitu orang-orang goyim yang tidak mengenal Allah sebelumnya. Lalu mereka mengenal Allah dari cara apa? Dari pemberitaan Injil. Jadi ketika orang percaya kepada pemberitaan Injil itu, mereka percaya kepada Allah Israel yang telah Israel tolak. Israel itu tolak Allahnya menjadi raja. Itu di 1 Samuel 8 kalau tidak salah. Tuhan ngomong sama Samuel, bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya aku jangan menjadi raja untuk bagi mereka. Demikian pun ketika dia datang, orang menolak dia. Nah, orang menolak dia, maka bangsa lain yang akan menerima dia. Kan konsekuensinya begitu dia bilang. Itu yang dibilang Paulus, batu penjuru yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru bagi bangsa lain. Itu kan penjelasannya semua terkait tuh, bro. Itu kalau saya jelaskannya begitu. Jadi bukan Arab, kalau Alkitab itu menjelaskannya orang yang mengenal Allah Israel itu, yaitu lewat pemberitaan Injil yang diberitakan oleh orang Israel juga kan, bukan oleh orang lain. Itu kalau saya jelaskannya, bro. Silakan. Oke, baik. Jadi dasar pijakan kita kemudian mencari titik terang, ya, siapa yang menggenapi nubuat. Itu tidak bisa kemudian untuk kembali kepada Israel, nggak bisa. Karena poin yang saya katakan tadi udah jelas. Percayalah kepada aku, hai perempuan. Ini Yesus loh yang mengatakan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Itu pertama. Kedua, sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Tuhan, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan itu. Jadi hanya ada dua. Israel ditinggal. Tinggal dua nih kandidat, Islam atau Kristen. Kalau Kristen saya katakan mohon maaf, Anda harus membantah saya nih. Kristen tidak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Dari sisi pengajaran Tuhan aja itu sudah bertolak belakang. Kemudian Kristen tidak punya kerajaan Tuhan. Kalau Islam jelas ada, dan itu masih serumpun dengan Bani Abraham alaihissalam. Makanya saya katakan Kejadian 49 nomor 10, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda sebelum yang berhak itu datang. Kalau dikatakan Yesus mustahil, nggak mungkin Yesus. Karena Yesus tidak bisa menegakkan kerajaan Tuhan di atas muka bumi. Nggak bisa dia. Dia hanya sampai level usianya di bumi di Yerusalem, habis itu dia diobok-obok oleh Bani Israel yang tegar tengkuk itu sendiri. Sehingga muncul agama saudara. Memang keras, memang pedis. Tapi itu fakta yang harus diakui. Nah kemudian, seperti yang saya katakan tadi, ya, bahwasanya ketika Tuhan ini menjelaskan apa pokok permasalahannya, kemudian kerajaan Allah itu akan diberikan kepada mereka yang bersunat. Kenapa demikian? Karena Tuhan sudah bersumpah, bahkan itu adalah perjanjian kekalnya. Setiap orang yang tidak bersunat itu harus dibunuh karena tidak menepati, karena dia melanggar perjanjian Tuhan. Kejadian 17 nomor 14. Nah, coba kita lihat, kita analisa apakah itu betul. Di Kejadian 34 nomor 14, orang-orang Yahudi mengatakan, kami tidak dapat berbuat demikian. Kami tidak bisa memberikan adik perempuan kami kepada laki-laki yang tidak bersunat. Sebab itu adalah aib bagi Bani Israel. Jadi tidak mungkin kerajaan kudus itu diberikan kepada orang Kristen, tidak mungkin.
Karena poin pertama di dalam mengkuduskan kerajaan Tuhan itu dulu harus bersunat hati, harus bersunat kulub, dan itu Kristen tidak lolos di sana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam 1 Samuel 4 nomor 22. Di situ sangat jelas dikatakan telah lenyap kemuliaan dari Israel sebab tabut Allah telah dirampas. Dan memang di dalam di dalam pengajaran yang kita dapatkan kemudian Tuhan mengatakan bahwasanya Bani Israel itu adalah bangsa yang tegar tengkuk. Musa sendiri mengatakan, sedangkan sekarang saya masih hidup bersama-sama dengan kamu, kamu sudah menunjukkan kedegilanmu terhadap Tuhan. Lebih-lebih nanti setelah aku mati. Ini Musa loh yang mengatakan. Ulangan 31 nomor 27. Jadi jangan bermimpi kemudian tongkat kerajaan itu diberikan kepada Kristen. Jangan mimpi. Sulit dan tidak bisa memenuhi syarat satu poin pun. Gak bisa. Maka kerajaan Allah itu harus diberikan kepada yang memegang nubuatan. Contoh misalnya, bagaimana di dalam kitabnya orang-orang Yahudi dijelaskan tentang Paran. Orang-orang Yahudi dijelaskan tentang Baka. Orang-orang Yahudi menjelaskan tentang bagaimana padang pasir yang ditinggalkan kemudian menjadi sebuah kota yang besar di mana nama Tuhan ditegakkan di sana. Dan itu hanya terjadi di Arab, di Mekah. Coba kita lihat di dalam Ulangan 33 nomor 2. Dan dia berkata, Tuhan datang dari Sinai dan terbit pada mereka dari Seir. Ia nampak bersinar dari gunung Paran. Paran ini di mana? Dan ia datang dengan 10.000 orang kudus. Di tangan kanannya tampak kepada mereka hukum berapi-api. Ini siapa ini yang datang dengan 10 orang kudus? Itu perlu. Jadi masalah Paran dan Baka itu memang sudah menjadi perdebatan antara para rabi, ya, antara umat Islam dan juga orang Kristen awal mula. Di mana kami umat Islam meyakini bahwasanya regional Paran itu terletak jelas di Semenanjung Arabia. Kota Paran adalah kota Mekah. Itu sudah, tapi kalau yang ada di Kristen, sedikit lagi, maaf. Kalau yang kita lihat di Kristen itu di Vatikan itu tidak ada nubuatannya. Kalau kota Baka yang adalah kota Mekah itu ada di Mazmur 84. Itu bisa Anda lihat di terjemahan 1974. Kata Baka itu berasal dalam bahasa Arabnya itu Mekah. Mazmur 84 itu menjelaskan. Tapi kalau Vatikan, pusat kekristenan Katolik itu nggak bisa. Tidak memenuhi syarat. Nah ini makanya saya katakan kepada saudara, tolong perhatikan apa yang Yesus katakan ketika dia datang. Ada saatnya engkau tidak akan menyembah Tuhan lagi di Gunung Indan juga di Yerusalem. Kemudian yang terpenting, terakhir dari saya, sedikit dari saya ya, dari sesi ini. Sahabat harus mengetahui bahwasanya Tuhan telah mengatakan, ya, engkau jika tempat yang akan dipilih oleh Tuhan untuk menegakkan namanya terlalu jauh dari tempatmu, maka silahkan engkau berkurban di tempatmu masing-masing dan menikmati, ya, hewanmu, kurbanmu sepenuh hati. Ini terjadi di mana? Dan apa indikasi yang dibicarakan oleh Tuhan ini? Itu pasti sudah jelas. Terakhir, di dalam Yesaya 60 nomor 7, Bang Daniel. Ya. Segala kambing domba kedar. Jadi, domba kedar ini, hewan-hewan anak keturunan Nabi Ismail ini, akan berhimpun di suatu kota. Domba-domba jantan Nebayot anak Ismail akan terhimpun di satu kota untuk ibadah. Semuanya akan dipersembahkan ke atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan bait keagunganku. Ini keturunan Ismail, Kedar dan Nebayot itu mempersembahkan kurbannya di mana rupanya? Kita harus cari kota itu. Di mana keturunan Ismail sampai hari ini berkurban. Kita cari, apakah di Vatikan, apakah di Yerusalem atau di Mekah. Silakan. Jadi cukup membantah argumen saudara ya, yang tadi sudah terlalu berani mengatakan di Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi yang tadi Bro bilang,
di ayat 21, kamu tidak akan menyembah Bapa di gunung dan juga di Yerusalem. Itu jawabannya di ayat 23, 2 ayat setelah itu, saudara. Kenapa demikian? Karena bait Allah yang dibangun oleh tangan manusia itu sudah dikatakan oleh Salomo bahwa bait yang dia bangun ini apakah layak bagi Tuhan, buatan tangan manusia? Sebenarnya tidak, tetapi dia berkenan, Tuhan berkenan diam di dalam bait yang dibangun manusia. Tetapi itu sebagai kiasan atau tipologi akan bait Allah sejati yang akan turun dari sorga. Nah, bait Allah yang turun dari sorga itu siapa? Atau apa? Saya kenapa bilang siapa? Jawabannya ada di Yohanes 2 ayat 19-21. Robohkanlah bait Allah ini dalam 3 hari, aku akan mendirikannya kembali. Yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Maka 3 hari setelah dia disalib, dikuburkan, dia bangkit. Dia mendirikan kembali bait Allah itu, yang tidak bisa dirobohkan lagi. Kalau bait Allah yang dibangun dari batu bisa dirobohkan, tetapi Allah yang adalah roh, dia bangkit dengan tubuh kemuliaan, siapa yang bisa merobohkan? Maka kiblat itu bukan mengacu kepada sesuatu yang konkret absolut seperti bangunan. Itu konkret, dapat dihancurkan, iya, tetapi yang roh itu nggak bisa dihancurkan. Jadi kalau orang masih menyembah Allah, kalau bro mengasosiasikan sebagai Ka'bah itu bisa dirusak, bisa dihancurkan, kan betul kan? Di kitab saudara juga mengatakan pernah ada itu dirusak. Jadi bukan itu kalau bait Allah. Lagi yang saya bantah dari argumen saudara, di Kejadian 49 saudara mengutip, tongkat kerajaan tidak akan berpaling dari Yehuda. Emangnya Arab atau Nabi Muhammad keturunan Yehuda, bro? Saya baru tahu ini. Kalau Yesus dikatakan dia lahir dari keturunan silsilah Yehuda, itu jelas ada dalilnya. Sekalipun orang bilang ini palsu, saya nggak peduli. Karena bagi saya juga nanti kitab lain pun palsu, kan? Jadi nggak fair kalau bahas kayak begitu. Nah, artinya di sini bro harus menunjukkan bukti bahwa Nabi Muhammad dan saudara-saudaranya, ya, sahabat-sahabatnya, itu keturunan dari Yehuda. Jadi yang menggantikan Nabi pun nanti itu adalah dari keturunan Yehuda. Lanjut lagi soal sunat. Di Ulangan, ini semua saya bantah ya. Sunat secara lahiriah itu sebagai bentuk tanda perjanjian Allah dengan Abraham. Abraham yang melakukan sunat itu sebagai tanda dia setia pada janji itu, karena keturunannya akan mendapatkan berkat yang dijanjikan. Nah, sunat itu secara konkret membekas ya di kemaluan. Tetapi itu tidak menjamin hidup orang itu murni, setia, taat. Maka Tuhan menuntut bahwa sunatlah hatimu di Ulangan 10 ayat 16. Jadi sunat itu kalau berbicara Alkitab
itu enggak sebatas cuma sunat secara lahiriah. Sunat hati itu ditekankan oleh Musa, diulangi di Ulangan 10 ayat 16. Diulangi lagi oleh Nabi Yeremia. Dia ini yang menuliskan kitab Ratapan. Ya. Jadi Israel sebelum dia dibuang ke waktu dia dibuang di dalam pembuangan di Babel, mereka itu membaca Yeremia ini. Karena yang membuat mereka itu terbuang, terhukum, itu karena pemberontakan mereka. Tegar tengkuk. Kenapa? Karena nggak sunat hati. Hati mereka itu terlalu condong melawan Tuhan. Maka dikatakan, sunatlah hatimu di Yeremia lagi. Nah, hal yang sama ditekankan oleh Rasul Paulus. Sunatlah hatimu. Kenapa nggak sunatlah dirimu, kulubmu gitu kan, sederhananya bahasa sekarang. Karena itu tidak menjamin keselamatan. Israel aja sekalipun udah disunat, ya, kemaluannya, toh masih memberontak. Tetapi kalau orang sudah sunat hati, itulah yang sejati. Hal yang rohani itu yang penting. Hal yang lahiriah itu dilakukan sebagai ritual. Kalau kamu mau diakui sebagai anak-anak Israel, ya kamu harus taat pada janji itu. Ritualnya apa? Ritualnya disunat. Tetapi dalam menjalankan kehidupan secara rohani, ya perubahan hidup itu harus nampak. Lewat apa? Lewat perilaku-perilaku yang ditampilkan. Itu bisa terjadi kalau orang itu sunat hati. Kalau dia sunat kemaluannya aja, nggak menjamin. Orang sebanyak kok yang sunat tapi kelakuannya bobrok. Jadi itu esensi dari ajaran. Jadi dia nggak mementingkan, oh ini yang penting, ini nggak penting. Malahan yang penting itulah yang jarang dilirik orang, yang diabaikan orang malah. Itu bro, coba bro jelaskan. Saya nanya nih. Kejadian 49 ayat 10. Coba saudara tunjukkan data, nggak usah share screen, nggak usah foto. Baca aja referensinya, nanti saya cari sendiri bahwa Nabi Muhammad adalah keturunan dari Yehuda atau sahabat-sahabatnya paling tidak. Supaya nanti saya cari sendiri, paling tidak bro baca aja dari mana sumbernya, nanti saya cari. Silakan. Baik, makasih banyak Saudara Daniel. Jadi gini, ketika saudara kembali kepada Kejadian 49 nomor 10, saya sih berharap saudara dengan legowo menerima kebenaran gitu ya. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, tidak akan beranjak, tetapi akan beranjak ketika yang berhak itu datang. Dan syaratnya tidak mesti dari keturunan Yehuda. Itu tidak ada persyaratan seperti itu. Itu Anda buat-buat sendiri untuk menutupi tergenapinya nubuatan tentang oknum yang datang untuk menaklukkan bangsa-bangsa. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari atas kakinya tidak akan bergeser darinya sampai dia datang yang berhak. Jadi ketika dia yang datang sudah berhak, maka tongkat kerajaan itu akan berpindah. Dan itu tidak mungkin ke Kristen, karena Kristen tidak punya kerajaan. Tidak punya kerajaan Kristen itu. Mau dikatakan Vatikan itu bukan kerajaan, itu kerajaan Romawi yang kemudian menjadikan Kristen sebagai agama resmi. Tapi kalau dikatakan kerajaan Tuhan, itu hanya ada di Islam dan masih megah jaya sampai hari ini. Hanya orang-orang munafik yang dari kalangan umat Islam yang tidak percaya dengan itu. Kalau umat Islam itu percaya, itu final, nggak tawar-menawar. Itu adalah kerajaan Allah. Makanya dikatakan kota kudus, kota yang suci, bersih dari kenajisan. Nah, di sini poinnya adalah Anda harus mengetahui yang berhak itu ketika dia datang, dia mampu menaklukkan bangsa-bangsa. Berarti dia berlaku sama seperti Musa, jago perang dia, jenderal lapangan. Dia harus menjadi komando, layaknya panglima TNI kita saat sekarang. Itu yang berhak untuk mengambil. Kalau Yesus nggak bisa, Bung.
Dia tertahan oleh Yeremia 36 nomor 30. Beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim, Raja Yehuda. Keturunannya tidak akan lagi yang ada akan duduk, tidak akan ada lagi yang akan duduk di atas tahta Daud. Yesus dari keturunan Yoyakim. Gak bisa lagi dia. Dan tidak ada kerajaan yang dipimpin oleh Yesus. Saya lanjut. Jadi Kejadian 49 nomor 10 itu berbicara bukan dari keturunan Yehuda, Bung. Siapapun ketika dia yang berhak itu datang, maka kerajaan itu akan diambil. Dan itu fakta dari sekarang. Kemudian dikatakan bahwa di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 66 nomor 23. Apa yang diterangkan di sana? Bulan berganti bulan, sabat berganti sabat, maka seluruh manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi yang berhak atas kerajaan tersebut akan menaklukkan bangsa-bangsa, sehingga bangsa-bangsa itu dari seluruh penjuru dunia akan datang sujud menyembah kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Siapa yang melakukan itu? Siapa yang melakoni itu? Siapa yang kemudian memproklamirkan sujud dalam beribadah, menyembah kepada Tuhan? Hanya Islam, Bung. Kerajaannya masih ada dan prosesi ibadahnya sujud menyembah di hadapan Tuhan. Bukan salto-salto. Itu poin satu yang perlu saudara pahami. Kemudian di dalam Yesaya 66 nih, saya katakan tadi, mohon maaf, kerajaan itu tidak mungkin ke Kristen, agar Anda pahami. Tidak mungkin, itu mustahil. Tadi di awal saya katakan bahwa sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, manusia semuanya akan datang menyembah sujud kepada Allah. Lalu kemudian di data nomor 16-nya dikatakan begini. Sebab sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api dan kereta-keretanya akan seperti puting beliung untuk melampiaskan murkanya dengan kepanasan dan harinya dengan nyala api. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan dengan pedangnya, dan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan akan banyak jumlahnya. Mereka yang terbunuh, yang menguduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa. Taman-taman dewa, kalau berbicara mengenai dewa, itu identik dengan ajaran Yunani. Dengan mengikuti seseorang yang di tengah-tengahnya, yang memakan babi dan binatang-binatang jijik serta tikus. Mereka semuanya akan lenyap sekaligus demikian. Demikianlah firman Tuhan. Jadi kalau Anda mengatakan kerajaan Yehuda itu dilanjutkan oleh Kristen, dari aspek mana? Indikasinya itu yang mana? 1 poin atau setengah poin aja deh. Tunjukkan kepada kita. Tidak akan pernah bisa, Bung. Ya, ini aja sudah jelas nih. Tuhan akan datang mengajak orang-orang sujud menyembah kepada dirinya. Digenapi oleh umat Islam. Tuhan akan datang membunuh dan membumi hanguskan orang-orang makan babi. Islam lolos dari situ, Kristen terjebak di dalam. Jadi ini data berbicara mengenai nubuatan harus disadari, harus dipahami. Lalu kemudian saudara berani kemudian berbicara mengenai sunat hati. Bung, tolong dengarkan saya dan tanggapi. Ini kewajiban untuk Anda tanggapi saya. Sunat hati itu adalah melembutkan hati, membuka hati supaya menerima dan melaksanakan perintah Tuhan. Ulangan 30 nomor 6. Dan Tuhan Allah akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu sehingga, supaya agar kiranya engkau mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu supaya engkau hidup. Jadi yang dikatakan sunat hati, Bung, adalah membuka diri untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Tuhan. Bukan justru mengambil tumbal di atas tiang salib untuk menghapuskan, membatalkan hukum Tuhan. Untuk kasih kepada Tuhan, harus tunduk kepada perintah-perintah Tuhan. Nih, tak kasih data. Ulangan 11 nomor 1. Haruslah engkau mengasihi Tuhan dan melakukan dengan setia segala kewajibanmu terhadap Dia, senantiasa berpegang pada segala ketetapan, peraturan, dan perintahnya. Harus. Kalau kata harus, Bang, berarti wajib hukumnya. Apakah Kristen melakukan ini? No, tidak. Ulangan 6 nomor 17. Haruslah kamu berpegang pada perintah-perintah, kepada peringatan dan ketetapan Tuhan Allah yang diperintahkannya kepadamu. Harus, Bung, wajib.
Jadi kerajaan itu hanya bisa diberikan kepada dia yang mampu menjelaskan, mengukuhkan, mengajarkan, menyampaikan, mempraktekkan perintah ketetapan Tuhan kepada bangsa-bangsa lain. Kalau di Kristen, Kristen adalah golongan manusia yang kemudian bangkit sebagai golongan yang menghapuskan, membatalkan hukum-hukum Tuhan. Jadi jauh panggang dari api. Jadi kerajaan Allah yang datang kepada Bani Israel itu, kata Yesus, akan diberikan kepada bangsa yang lain. Bukan Kristen, tetapi bangsa Arab, bangsa yang mana hari ini mengatasnamakan diri mereka dengan golongan muslimin, rahmatan lil alamin. Terakhir dari saya, Yeremia 9 nomor 11. Aku akan membuat Yerusalem menjadi timbunan puing-puing, tempat persembunyian serigala-serigala. Aku akan membuat kota-kota Yehuda menjadi sunyi sepi dan tidak berpenduduk lagi. Subhanallah. Jadi kota yang akan dicari, di mana nama Tuhan akan digaungkan, bukan di Yerusalem, bukan di Vatikan, melainkan di kota Baka, yaitu Mekah Al-Mukarram. Silakan. Oke, saya bantah semua yang saudara sampaikan argumen. Saya rasa penalaran logis itu dibutuhkan gitu dalam menjelaskan, dalam berargumen. Kalau penalarannya ngaco, nggak runtut, ya nggak runtun, nanti jadi, saya mohon maaf bilang, ngilur ngadul. Kenapa? Yang saudara kutip itu Yesaya. Barusan tadi saudara kutip Yesaya 9 ayat 11. Kenapa saya bilang penalarannya ngaco? Itu yang biasa dibilang falasi. Ya, gagal bernalar. Kenapa? Yesaya itu ngomong, itu bangsa Israel itu, bangsa Yehuda itu, kerajaan Yehuda itu belum dibuang ke Babel. Jadi ketika Yesaya ngomong, itu belum terjadi. Kapan terjadinya? Ketika Babel itu mengepung dan meluluhlantahkan, menghancurkan bait suci. Itu yang dibilang Yerusalem menjadi sepi, bos. Itu jadi jangan ngarang, kita bebas ngomong, nggak apa-apa, tapi jangan kebanyakan retorika, esensinya nggak ada. Saya jelaskan lagi ya. Penalaran yang bro sampaikan itu dari tadi kacau semua. Saya nggak tahu itu gimana kutip-kutipnya itu tiba-tiba langsung ke Arab gitu. Saya jelaskan ngaconya di mana. Israel ya, dia itu bangsa yang dikuduskan. Tadinya itu dia itu goyim, sama juga dengan orang-orang lain, bangsa lain, sama juga tadinya itu dia itu goyim juga. Karena dia dipilih, maka dia disebut bangsa yang kudus, atau biasa bahasa Ibrani saya lupa ya. Nah, bangsa yang dikuduskan ini dari cara peribadatannya ya itu berbeda, dipisahkan dari bangsa-bangsa lain. Yunani dan sekitarnya itu bangsa goyim karena tidak mengenal Allah. Itu yang dimaksud goyim itu begitu. Maka istilah yang sering digunakan untuk bangsa goyim yang tidak mengenal Allah ini adalah bangsa yang najis. Najis itu dalam sudut pandang Ibrani itu adalah diasosiasikan seperti binatang-binatang najis, seperti anjing. Nah, kultur itu, bahasa itu pun digunakan dalam budaya orang Israel ketika menyebut bangsa di luar mereka itu sebagai anjing. Itu pengaruh budaya, bukan sopan santun dalam berbicara. Ini saya terangkan nih, plus-plus ya. Jadi bangsa goyim yang tadinya tidak mengenal Allah, mereka penyembah berhala, iya betul. Tetapi ketika Allah Israel ini ditolak, mereka menolak dia. Di situ kan sudah jelas dikatakan. Saudara buka Yesaya 8 ayat 13-14. Di situ dikatakan begini. Ia akan menjadi tempat kudus dan juga menjadi batu sentuhan dan batu sandungan bagi kedua kaum Israel itu.
yaitu Yehuda dan Samaria. Nah, orang yang percaya kepada dia akan menerima dia sebagai batu sentuhan. Tetapi orang yang menolak dia akan menjadi batu sandungan. Artinya, orang-orang yang tidak menerima dia akan tersandung. Nah, akhirnya orang-orang yang percaya kepada dia ini kan sedikit aja nih. Saya jelaskan kronologinya biar gak gagal dalam bernalar. Dari permulaan janji kepada Abraham sudah dikatakan begini. Engkau akan menjadi bangsa yang besar dan namamu akan dimasyhurkan di segala bangsa gitu kan. Dan dari mulah bangsa-bangsa di muka bumi ini akan mendapat berkat. Berkat apa? Apakah berkat secara lahiriah saja? Ternyata tidak. Berkat itu seutuhnya, secara lahiriah maupun secara rohani, bagi mereka yang percaya. Jadi, ketika dia memberikan the Great Commandment kepada murid-muridnya, yaitu amanat agung sederhananya, jadikanlah segala bangsa muridku. Itu untuk apa? Supaya goim-goim ini itu tergenapi apa yang telah dijanjikan kepada Abraham. Karena kalau bangsa-bangsa ini tidak dimuridkan, maka janji kepada Abraham bahwa bangsa-bangsa lain akan mendapat berkat, itu nggak dipenuhi, nggak akan terpenuhi. Nah, itu dari situ dasar pemikirannya bahwa Injil itu akhirnya meluas. Oke, sekarang kita berbicara mengenai kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu bukan kerajaan yang sifatnya monarki kayak sekarang. Kerajaan yang monarki ya, monarki absolut. Ini saya jelaskan kepada Bro Suma biar Bro Suma juga paham. Monarki absolut Arab Saudi itu monarki absolut dijalankan oleh raja ya, Raja Salman dan anak-anaknya. Kerajaan Allah itu bukan berbicara kerajaan yang dipimpin oleh manusia, saudara. Jadi, saudara harus paham ini. Ya. Ketika Daud menjadi raja pun, itu bukan karena Daud yang gagah-gagahan, aku raja. Enggak, dia ditunjuk oleh siapa? Oleh Tuhan melalui nabinya Samuel. Siapa Raja Salman? Siapa yang ditunjuk menjadi raja hari ini? Kalau saudara mengatakan orang-orang di Arab sana adalah keturunan Yehuda. Dari tadi saya minta jawabannya belum diadakan ya. Silakan saudara mau ambil rekomendasi dari sumber mana, silakan. Jadi kerajaan Allah itu apa sebenarnya? Kerajaan Allah itu adalah orang-orang yang tunduk pada Allah. Karena Allah sebagai raja, maka orang-orang yang dalam kerajaan Allah, mereka itu mau dipimpin oleh Allah, dipimpin oleh firman-Nya, hidup oleh firman-Nya. Itu begitu, bukan berbicara kerajaan dalam hal lahiriah kayak tadi Bro Suma katakan. Jadi kerajaan Allah dibuang kepada bangsa-bangsa lain. Artinya apa? Bangsa-bangsa lain itu akan hidup mengenal Allah, hidup menuruti firman Tuhan. Karena apa? Karena Allah menjadi raja mereka. Jadi kalau kerajaan Allah itu Allah yang berkuasa. Nggak bisa Anda bertanya, mana kerajaannya? Konkretnya mana? Nggak ada. Konkret itu berbicara hal materi. Sedangkan Allah itu roh, Allah itu bukan hal materi kayak batu, kayak bangunan. Nggak ada kerajaannya, ada istananya. Nggak begitu. Secara substansi, ya, kalau kita berbicara kerajaan, itu bukan mengacu pada hal-hal materi. Tetapi secara filosofis, apa yang dijalankan di sana? Aturan-aturan apa yang main di kerajaan itu? Itu secara filosofis begitu. Bukan kita menjelaskan hal-hal, itu kita berbicara ini aja.
hal yang remeh-temeh kalau menurut saya berbicara kerajaan dipimpin oleh manusia dan nggak jelas asal-usulnya dia dipilih oleh siapa. Jadi itu yang saya sampaikan mengenai kerajaan Allah. Yang berikut, dia katakan begini kepada dia yang hidup, berkata begini kepada siapa? Herodes. Dia bilang, Herodes atau siapa ya, saya lupa. Herodes, Kayafas, gubernur. Aduh, siapa Le Kaisar? Le Kaisar itu siapa, saya lupa. Apanya jadi raja Yehuda? Siapa maksudnya? Bukan. Dia ngomong sama Asia. waktu mau disalib itu, dia ngomong sama siapa tuh? Yang raja gubernur Romawi. Pilatus. Ya ampun. Oke, saya ingat Pilatus. Dia ngomong sama Pilatus begini. Ini saya bilang dia yang hidup ngomong sama Pilatus karena dia sampai sekarang masih hidup. Bilang begini. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Kalau kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku sudah melawan. Tapi kerajaanku dari sorga. Raja sorga. Tuhan kalau mau melawan mereka ini gampang sekali. Tetapi yang dia mau lawan ini bukan manusia cemen-cemen kayak begini. Yang dia mau lawan ini kan siapa? Iblis kan, bro? Nah, iblis ini kan penakut dia. Dia manfaatkan manusia gitu sebagai kambing hitam untuk melawan Tuhan kami. Tuhan kami di saat yang sama melawan iblis yang menggunakan manusia untuk melawan dia. Manusia ini adalah ciptaannya. Iblis ini ciptaannya. Tadinya dia adalah hamba. Tetapi yang melawan. Nah, artinya apa? Bagi dia mudah untuk mengalahkan manusia. Tapi bukan itu tujuannya. Tujuannya itu ketika dia mengalahkan iblis. Di situ, apakah manusia yang melawan dia ini mau percaya kepada dia atau tetap melawan? Jadi saya fokuskan kembali bahwa Yesus itu tidak pernah datang kedua nyari-nyari kedudukan, tahta. Saya mau jadi raja nih. Hal begitu bagi Tuhan itu hal remeh-temeh, itu dia jentikan jari. Bisa. Tapi untuk apa dia mau ambil itu? Hanya karena mau tunjukkan, saya nggak guna. Karena begini, yang menjadikan manusia itu, Israel itu, berdosa, itu bukan karena, yang menjadikan Israel itu terbuang, itu bukan karena dia nggak dipimpin raja yang kuat. Bukan. Yang membuat Israel terbuang itu adalah karena pemberontakannya. Jadi dosa itu yang membuat mereka itu terbuang. Maka Raja Damai ini datang ke dunia untuk menyelesaikan dosa dulu, bukan menyelesaikan Romawi. Karena kalau Romawi diselesaikan, Israelnya tetap masih berdosa, masih hidup dalam dosa. Percuma dia kalahkan Romawi, dia kalahkan Pilatus, dia kalahkan Kaisar. Percuma kalau Israel masih hidup dalam dosa. Maka yang diselesaikan dia adalah dosa dulu. Gitu. Dari situ baru orang akhirnya dapat hidup berkenan kalau dia percaya ya. Ingat, ini saya garis bawahi. Jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka itu gak memikirkan, kerajaan kita itu hidup dalam kerajaan Allah, mewah-mewah nih, kayak di Arab Saudi sana, hidup berkelimpangan harta. Gak begitu. Di Alkitab itu bilang begini, hikmat itu
lebih tinggi dari emas permata manapun. Jadi kalau saudara hidup di Arab, punya emas banyak-banyak, tapi nggak punya hikmat, nggak punya kecerdasan, Anda dijajah. Dijajah seperti apa? Dijajah dengan pikiran. Orang pintar itu pasti akan mengendalikan orang bodoh. Orang bodoh itu nggak bisa apa-apa, nggak bisa menciptakan apa-apa, nggak bisa berinovasi. Jadi hikmat itu yang tinggi. Tuhan mau menjadikan manusia ini yang percaya kepada Dia itu berhikmat, tahu mana yang jahat dan mana yang baik. Jangan, oh ini jahat, lu lakukan, nggak boleh. Kalau tahu mana yang jahat, lu jauhi. Itu hikmat. Kalau orang nggak punya hikmat, sekalipun dia punya uang banyak, itu bisa dalam 2 hari itu uang habis. Karena apa? Dia gunakan uangnya untuk kayak pelacuran, prostitusi, ya, hidup foya-foya. Tapi kalau orang punya hikmat, dia itu nggak akan berkekurangan. Karena orang yang berhikmat itu dipakai di mana-mana. Orang pintar itu dipakai di mana-mana sebagai penasehat hukum segala macam. Ya. Jadi itu kalau bro mau berbicara tentang kerajaan Allah, itu begitu, bukan berbicara hal-hal yang lahiriah yang bro tunjukkan di Arab sana yang orang punya emas, minyak. Bagi kami, contoh ya, Israel itu kekuatannya itu kalau mau dibilang nggak seberapa kalau dibandingkan negara-negara Arab sekitarnya. Tetapi oleh hikmatnya yang dimilikinya, dia berperang 6 hari melawan negara Arab, Mesir. Di situ dia menang. Dia bisa menciptakan teknologi yang luar biasa. Itu hikmat. Iya. Jadi saya bilang ya, orang bodoh itu dia mau punya uang pun nggak ada guna. Orang bodoh kalau dia jadi raja, dia bisa buat kebijakan yang salah. Dia bisa putuskan hal yang salah. Karena bodoh. Jadi percuma lu punya kuasa, tapi kuasamu itu kamu jalankan dengan kebodohan. Akhirnya apa? Kerajaanmu hancur. Itu statement poin dari saya. Baik. Dan saya boleh bicara sebentar? Saya tunggu. Bang? Saya masih meminta saudara menunjukkan bukti bahwa kerajaan Arab Saudi sekarang itu bagian daripada kerajaan Yehuda. Keturunan Yehuda. Bani Israel ya, maksudnya. Keturunan Yehuda. Waduh, itu pelajaran anak SD di kami, Bang. Anak Islam, orang Islam tuh umur SD. Kalau belajar silsilah itu Bani Israel, keturunan daripada Nabi Muhammad, dari ayahnya, dari ibunda, itu panjang sekali. Dari keturunan Yehuda silakan tunjukkan, Bro. Tadi Bro cuma bilang enggak, ini sebentar dari saya ya. Itu sebenarnya udah dijawab sama Gurunda saya. Gurunda izin saya boleh sedikit, Gurunda? Gurunda udah tidur. Mengenai pernyataan Abang. Silakan. Ya, izin Gurunda ya sedikit dari saya. Silakan. Bang Totsuka, begini Bang. Abang mengatakan tadi dialog antara Raja Pilatus dan Yesus. Kan Raja Pilatus bertanya kepada Yesus ya, engkaukah Raja Yahudi gitu kan? Terus Abang menyatakan bahwasanya aku bukan sekedar Raja Yahudi, aku adalah Raja yang surga dan di dunia. Di mana itu dikatakan Bang demikian? Saya catat itu pernyataan Abang tadi itu. Di mana Yesus dia itu bukan sekedar Raja Yahudi, melainkan Raja surga dan dunia. Kepada Pilatus. Saya kan Pilatus. Bahwa ya. Di mute itu Bang, di mute itu. Silakan Bang. Di mana Yesus berkata kepada Pilatus bahwasanya dia itu bukan sekedar Raja Yahudi, melainkan Raja surga maupun dunia. Di mana itu Bang tercatat tuh? Obrolan itu di mana tercatat? Itu aja dulu, kita berbicara fakta sejarah dulu. Halo Bang Totsuka, termute itu, mute Bang. Mic-nya dibuka Bang. Tuh. Halo? Nah, ya mic-nya dibuka Bang. Tunjukin. Bukan dari dunia ini. Ya. Yang berbicara sama Pilatus ya. Katakan ya. Yohanes 18 ayat 36. Kerajaanku bukan dari dunia ini.
Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Oke. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini. Jadi, kalau bro bilang kerajaan Allah itu di mana? Coba saya nanya ke Pio kembali. Enggak, Yohanes berapa tadi? Yohanes berapa? Jangan loncat-loncat, Bang. Jangan loncat-loncat. Yohanes berapa tadi? Makanya tadi nyimak, Yohanes 18 ayat 36. Nah, Yohanes 18 ayat 36. Dia berbicara sama siapa? Pilatus di situ. Iya, Pilatus. Tahu dari mana Abang itu berbicara sama Pilatus? Loh, berarti kamu mau bawa kitab dari mana? Mau bawa Yohanes kitabmu? juga. Yohanes juga. Ya, saya saya tunjukin ya, supaya kamu dengar. Catat ya, bro. Catat. Ada buku catat. Kata Pilatus, apakah aku seorang Yahudi, bangsamu sendiri, dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku? Apakah yang telah engkau perbuat? Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Dia ngomong sama siapa, bro? Nah, jadi kalau ngomong nanya itu catat dulu, supaya jangan nanya lagi. Iya, Abang jelaskan aja dulu. Itu kan konsep Yohanes 18 itu kan Yesus ditangkap. Ya. Itu Yesus ditangkap. Kalau soal konteks ke Pilatus itu beda lagi, Bang. Kenapa? Pilatus itu menyerahkan lagi Yesus kepada Raja Herodes. Saya lanjut ya, ayat 37 ya. Ketika dia bilang kerajaanku bukan dari dunia ini, maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Jadi ayat 18 38-nya, ayat 38-nya. Ayat 38-nya. Loh, ini sudah membahas tentang Yesus akan diserahkan. Jangan penggal-penggal ayatmu, kawan. Kamu jangan penggal-penggal ayatmu. Yohanes 18 38-nya Pilatus kata apa? Kamu lihat ya, ini kan ada di dalam perikop nih. Selanjut itu masuk kepada perikop apakah Yesus. Apakah kebenaran itu ditanya Pilatus? Aduh, iya. Apakah kebenaran itu? Kata Yesus, kata Pilatus kepada Yesus. Apakah kebenaran itu? Apa jawabannya? Dia nggak menjawab. Oh, nggak menjawab. Sesudah mengatakan demikian, loh, Pilatus nanya, lalu Pilatus keluar. Memangnya lu menuntut, oh lu harus jawab dong, nggak boleh jawab, begitu. Nah, iya, ini jawabannya. Sekarang saya nanya kamu, balik. Itu di Lukas 23, nomor 20 itu jawabannya. Iya, kamu mau bawa itu, kan kamu suruh saya baca di sini, bro. Jadi gini, kalau kamu suruh baca, kamu kan pasti sudah baca duluan kan? Sekarang saya nanya kamu, jelas. Kerajaan dia dari mana? Ketika dia bilang gitu. Dengar dulu, Bang. Lukas 23 itu menjawab Yohanes. Saya nanya balik. Ya. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Karena Yesus dianggap tidak bersalah oleh Pilatus. Anda berbicara sejarah dari dongeng tapi nggak ada poinnya, bro. Ya. Jadi Anda itu sebenarnya yang ngawur kidul itu Anda. Lengkap dicatat di dalam ketiga kitab ini. Ketiga Injil sinoptik ini. Kamu tahu nggak Injil sinoptik? Iya, udah. Yang apokrif juga tahu saya. Nah, sekarang dengar Tuan Muda. Saya panggil Anda Tuan Muda, Tuan Besar. Ya, Tuan Besar yang mungkin nggak tahu apa-apa. Saya terus terang ngomong gitu. Nggak tahu. Ketika saudara bertanya, saudara datang dengan asumsi liar. Anda tadi bertanya tentang kerajaan. Tiba-tiba Anda masuk ke ayat 38. Apa hubungannya, bos besar? Anda itu hanya membaca sepenggal. Loh, bos tua. Ini lagi berbicara konteks kerajaan. Sekarang 38 itu dia berbicara tentang apa? Saya itu hanya pernyataan Anda yang saya inikan, Bang ya. Pernyataan Anda bahwasannya Yesus itu berbicara kepada Raja Pilatus. Jangan bikin malu-malu. Anda nggak ngerti.
Sebaiknya Raja diam lah. Pilatus itu nggak oke, kita nggak usah ini ya, Nggak usah bro. ya. Jangan banyak. Santai aja. Ini soal Semakin kamu pengetahuan ini. jelaskan, Abang, semakin saya rasa ngawur. mendongeng itu mengelok-elokkan sesuatu yang tidak tertulis begitu ya. Dongengnya Jadi mana? begini, Coba bro, tunjukkan brother. dongengnya mana? Dongengnya mana? Begini. Bukan, Iya, coba you tunjukkan begini. dongengmu mana? Begitu Atau saya yang tunjukkan tanyakan kepada ke dong- Anda ayat yang Ah, ah. tadi, Anda bilang berhenti di situ. Mana Kan Raja dongeng? Pilatus bertanya Iya, kan kembali, tunjukkan. kebenaran Ayat apa 38. yang telah engkau lakukan? Kebenaran yang mana? Anda nggak bisa jawab. Lah, ketika dia bertanya, apakah kebenaran itu? Apa kebenarannya? Ayo. Loh, Yesus nggak jawab karena dia tadi sudah bilang di ayat sebelumnya bahwa supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran, setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suara. Coba you jelaskan maksudnya. Apa konteks hubungannya? Saya jelaskan konteks ini pakai dengan dalil keadaan. Lukas 23. Gini bos besar. Abang supaya udah baca Anda belum jangan Lukas lari 23? kemana-mana. Gini, karena gurundamu udah nggak bisa menjawab, jadi kamu jangan membawa framing lain, ya. Jadi kalau Muslim itu nggak bisa menjawab, sebaiknya diam dulu. Jangan kabur, Nanti kamu Anda bikin ini malu-malu. ketabok sama Alkitabmu sendiri. Anda bawa Bukan. Yohanes, saya bawa Lukas 23. Apa bantahan? Lukas 23 itu baca jawabannya apa? Coba kamu jelaskan. Apakah dia berbicara tentang kerajaan di situ? Coba jelaskan. Saya mau dengar. Silakan Tuan Besar kasih kuliah. Ini nggak Kita baca dengar. Alkitab sendiri ini Gurunda ini. Ayat 1 Ya, sampai silakan 56 itu jelaskan. menjelaskan tentang apa? Lukas 23. Ayo. Silakan buka bos Hah? besar. Gini. Anda jangan mundur-mundur. Saya tanya, Lukas 23 itu menceritakan tentang apa? Loh, kamu kan tanya. Kan saya jawab memakai Yohanes 18. Ya kan? Nggak tahu kamu konteksnya, nanya tentang Gurunda. kerajaan. Gini bos Dongeng terus besar. tadi. Lukas Gini, bos 23 besar. itu bercerita tentang Yesus di hadapan Pilatus. Itu iya, Nah, konteksnya si Anda ini. sekarang saya bawa adalah dia berbicara tentang kerajaannya, bukan berbicara tentang Pilatus atau Iya. apapun di situ bos besar. Oh, berarti Anda Jadi menyalahkan penalaran yang Alkitab Anda ngaco, sendiri nih? inilah. Jadi Apa gini, yang gua landas? logik yang kacau itu muncul dari penalaran yang dungu, yaitu kamu tadi. Barusan kita membahas konteks tentang kerajaan. You bawa asumsi yang lain. Kamu jadi ini yang dibilang logika falasi ini begini nih. Kita lagi Falasi ngomong yang tentang mana? Jenis apa? kerajaan. Falasi yang saya bawa Dia- jenis apa? Ayo. Logika Falasi falasi itu yang saya bawa kekacauan jenis apa? berpikirmu barusan itu tadi Iya, kamu baru falasi yang saya bawa itu banyak urutannya. Apa? Falasi apa yang saya bawa di sini? Jadi begini. Anda nggak usah filsafat. Salah orang saya kalau suatu- Anda berbicara filsafat. Gini, saya kuliahin Logical kamu. fallacy yang saya bawa itu jenisnya Gini, apa? Gini, saya kuliahin kamu sebentar. Ini Coba doang. kamu dengar dulu. Nggak ngerti Ya, saya tanya. coba kamu dengar dulu. Tanya. Umi itu umat yang mendengarkan, jadi jangan terlalu banyak bicara gitu. Ya, oke? Ya, Umi itu Nggak harus bisa. banyak dengar Nggak dari bisa, Alkitab. Jadi begini, saya tunjukin ya logika falasimu yang ngaco, yang benar-benar ngaco. Jadi saya dengan Bro Suma sedang membahas tentang kerajaan Allah. Saya membantah kenapa kerajaan Allah Bro Suma asosiasikan kepada kerajaan Arab sana. Kerajaan Arab yang dipegang oleh anaknya Raja Salman sekarang, Pangeran Arab itu kerajaan monarki absolut, ya. Itu Absolut. Nah. ya absolut monarki. Jadi diam dulu, Tuan Besar, ya. Iya. Itu tidak Aduh, ada aduh. hubungannya Eh. dia dipilih. Gini Bos Besar, kalau Anda punya nabi hari ini, nabi Anda itu yang menunjuk Raja Salman sebagai raja. Itu logika berpikir di dalam Alkitab begitu. Daud dipilih sebagai raja itu oleh Tuhan lewat Nabi Samuel. Itu begitu. Jadi kalau kamu berbicara kerajaan Allah itu kerajaan yang bergelimpangan emas, itu ngaco. Kerajaan Allah itu adalah kerajaan orang-orang yang dipimpin oleh kebenaran, oleh firman Tuhan. Mereka tunduk. Bukan kerajaan monarki yang dipimpin oleh orang-orang yang bengis, dipimpin oleh tangan besi. Itu secara filosofis begitu, bro. Ya, contoh saya tunjukin. Bro, Guys. monarki absolut itu dia itu aturan di Ini Arab bukan Saudi. ngajarin Ada aturan yang tetap mengikuti syariat Islam.
Coy, Makanya kamu nggak ngerti monarki absolut ya berarti ya. gini. Monarki absolut itu ada banyak, bukan cuma Arab Saudi aja, bos besar, ya. Brunei Darussalam itu pun monarki absolut. Jadi jangan ngajarin, kalau kamu ilmunya masih ini, sebaiknya mundur dulu. Ya, saya menjelaskan ini ke dalam konteks saya kaitkannya dengan Alkitab. Tadi Bro Suma sudah berani mengkaitkan kerajaan Allah itu akan diberikan kepada bangsa lain. Dia bilang itu Arab Saudi. Ya. Saya bilang di dalam kekristenan, orang-orang Kristen ini disebut imamat yang rajani. Mereka ini bukan kerajaan suatu bangsa kayak Indonesia, tetapi orang-orang yang dipimpin oleh Allah. Allah itu nggak punya negara. Allah itu punyanya kerajaan. Kerajaannya itu tersebar di seluruh dunia. Itulah orang-orang percaya yang dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Kalau orang-orang Arab itu dipimpin oleh undang-undang yang berlaku di negaranya. Yang Anda bilang tadi mengacu pada syariat. Itu syariat itu hanya berlaku di negara Anda. Bahkan orang Indonesia belum tentu melakukan syariat yang sama dengan orang Arab. Jadi ini yang dibilang hukummu itu tidak bisa melintasi wilayah, ya, saya bilang melintasi budaya pula. Jadi syariat di sana belum tentu diterapkan di sini, kan begitu. Muslim kan syariatnya kan beda-beda, ada beberapa hal yang berbeda tentang mereka menjalankan ibadah itu. Jadi kekristenan tidak ada perbedaan. Kalau berbicara hukum moral itu sama rata. Membunuh itu dosa. Nggak ada membunuh demi alasan apapun itu dibenarkan. Jadi kalau kamu mau bawa Gurunda, kamu mau membela Gurunda Suma yang tadi sudah terlanjur ngomong bahwa kerajaan Arab adalah kerajaan yang akhirnya ditunjuk menerima kerajaan Allah itu. Karena tadi beliau mengatakan kerajaan Allah akan dibuang. Dan sekarang Arab itulah kerajaan Allah sesungguhnya. Itu kan makanya saya nanya, logika berpikirnya diambil dari mana? Dasarnya apa? Apakah cuma asumsi tanpa dasar? Makanya saya nanya tadi, keturunan Yehuda itu apakah turun sampai ke Nabi Muhammad? Itu kan yang saya nanya. Kan dikatakan beliau mengutip Kejadian 49 ayat 10. Tongkat kerajaan itu tidak akan berpaling dari Yehuda. Artinya apa? Kalau dia mengklaim bahwa tongkat kerajaan itu telah dibuang ke bangsa lain, ya, maka saya nanya, ini tidak berpaling dari Yehuda ini berarti ke siapa gitu? Kalau di Alkitab sudah jelas dikatakan bahwa orang-orang Kristen itu, mereka itu adalah batang yang dicangkokkan ke dalam akar yang sama, pohon sama, yaitu pohon zaitun, yaitu Israel. Jadi kita itu menerima berkat yang sama. Sekarang saya minta pertanggungjawaban saudara yang mengatakan itu dipindahkan ke Arab. Nabinya di mana yang mengurapi raja sekarang untuk menjadi raja gitu. Silakan coba jawab dulu. Oke, baik. Jadi gini saudara Daniel, kita udah sejam lebih, Anda tidak pernah membantah argumen saya. Saudara hanya berasumsi, berkhotbah. Ya, Anda malah mengatakan saya ngaco gitu. Kalau saya ngaco, Bung, tunjukkan kepada saya kerajaan Yehuda yang diberikan kepada bangsa lain itu mana sekarang. Kan itu poinnya. Anda ingin mengatakan Kristen. Oke, apa di Kristen? Tunggu, sabar. Saya diberi ruang dulu untuk menjelaskan. Nanti Anda tanggapin. Karena kerajaan Yehuda kepada Kristen itu nggak ada. Itu hanya hoax. Nanti Anda bantah. Layaknya saya diam mendengarkan Anda sambil saya selesaikan sholat zuhur saya tadi. Jadi kalau saya katakan kepada saudara, kerajaan Allah itu kerajaan yang ditegakkan di bumi atas izin Allah. Peperangan sang raja melibatkan dari kekuatan Allah secara langsung. Lalu Anda ingin berhayal kerajaan yang dimaksud itu adalah kerajaan
kerajaan hayalan. Sementara sahabat kita tadi menunjukkan Lukas 23, Yesus berbicara tentang kerajaan absolut, kerajaan monarki, bukan hayalan. Kalau yang Anda maksud kerajaan-kerajaan hayalan yang Anda katakan bahwasanya bukan di dunia ini kerajaan Yesus. Lah, justru karena itulah membantah. Kerajaan duniawi ini akan diberikan kepada bangsa lain. Kenapa dikatakan kerajaan itu harus absolut? Kerajaan itu harus monarki. Baca kitabnya orang Yahudi. Percuma Anda ambil kitabnya orang, Anda tempel di kitab saudara kalau Anda tidak pahami. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Lalu di dalam kitabnya orang Yahudi dikatakan bahwa semua raja ini dan negeri mereka telah dikalahkan Yosua sekaligus. Sebab yang berperang untuk orang Israel adalah Tuhan. Sembahan Israel adalah Allah, Tuhannya Israel. Jadi Tuhan di dalam peperangan-peperangan itu selalu terlibat. Bahkan bagaimana Gideon mengalahkan kerajaan Midian, itu juga Tuhan terlibat. Yesaya 9 nomor 6 nomor 5, Tuhan juga terlibat membantu Raja Hezekia mengalahkan Raja Asyur. Jadi kerajaan itu kerajaan absolut, Bung. Kerajaan Allah itu adalah kerajaan absolut yang harus ditegakkan berdasarkan hukum-hukum Allah. Jangan Anda menghayal. Lukas 23 nomor 1 dan seterusnya itu sudah membantah asumsi Anda. Kalau Anda mengatakan kerajaan Allah, di Al-Quran itu sudah sangat banyak. Fata'alallahu milku halku, malikul haqq. Banyak dalam Al-Quran. Ya, Fata'alallahul malikul haqq. Maha tinggi Allah Raja yang sebenarnya. Kalau yang itu yang Anda mau, Al-Quran banyak tumpah-tumpah data-data dalam Al-Quran. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Kerajaan Allah, langit dan bumi. Kalau itu yang Anda minta. Lahu mulkus samawati wal ar. Miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Kalau kerajaan langit yang Anda minta. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah, penguasa segala kerajaan, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Tapi ini kita sedang berbicara tentang tongkat kerajaan Yehuda, bukan sedang berbicara tentang kerajaan langit. Ya, Yeremia 9 nomor 11 yang saya katakan kepada saudara tadi. Aku akan membuat Yerusalem menjadi timbunan puing, tempat persembunyian serigala-serigala. Aku akan membuat kota-kota Yehuda menjadi sunyi sepi, tidak berpenduduk lagi. Yesaya 6:4 di situ juga dijelaskan, kota-kotamu yang kudus sudah menjadi padang gurun. Sion sudah menjadi padang gurun, Yerusalem menjadi sunyi sepi. Bait kami yang kudus yang agung, tempat nenek moyang kami memuji-muji engkau, sudah menjadi umpan api. Maka milik kami yang paling indah sudah menjadi reruntuhan. Kristen jangan mimpi di sini. Kerajaan Yehuda lari ke Kristen itu di mana poinnya? Yang mana? Di Vatikan. Karena kerajaan yang dituntut itu adalah kerajaan absolut. Kemudian, ini satu hal yang perlu saudara pahami. Ya, ketika berbicara Yehuda, Anda harus paham bahwa orang-orang Arab dan juga orang-orang Yahudi itu mereka merekam nasab mereka. Hubungan Ibrahim Ismail itu mereka rekam. Kedar itu merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Itu terdapat di dokumen internal Yahudi, namanya I'rab, surat-surat Harambam. Ya, Mose bin Maimun itu adalah rabi yang otoritasnya tertinggi, yang mencatat dengan rapi bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW itu adalah keturunan dari Daud juga, dari istri dari moyangnya, buyutnya, ya, Hashim. Salma binti Ammar itu adalah keturunan Yehuda, dan itu adalah nenek daripada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi kalau Anda berbicara mengenai harus darah Yehuda, harus begini dan begono, kami punya data itu. Kami punya data itu. Orang-orang Madinah yang berasal dari Yaman, orang-orang Temanin, orang-orang Yehuda, itu adalah orang yang jelas-jelas berasal dari suku Najar. Bani Najar dari keturunan Yehuda, ya keturunan Yahudi, itu adalah jelas rujukannya ke ras Geluta. Nah itu yang perlu Anda pahami. Itu pelajaran internal kami.
Dia adalah pemimpin orang-orang buangan keturunan dari Raja Daud. Jadi Rasulullah Muhammad SAW itu bukan orang sembarangan, Bung. Dia dari garis ibunya, dari neneknya Salma itu ada garis keturunan dari Nabi Daud. Jadi nggak bisa Anda kemudian mungkiri itu. Dan faktanya memang kerajaan Allah itu diberikan kepada beliau. Kepada siapa kerajaan Yehuda itu diberikan? Kepada Kristen rupanya. Mana kerajaannya? Ada kerajaan yang Kristen gitu, Vatikan gitu ya? Nggak bisa, Bung. Tadi di awal saya sudah menjelaskan kepada saudara bahwasanya Yesaya 66 nomor 23, sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, semua manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapan Tuhan. Sujud loh ya. Bukan salto-salto, bukan. Ini perintah, ini nubuatan, dan itu hanya berlaku kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dan umatnya. Kejadian 12 nomor 3, ini hanya berlaku kepada antara Islam atau Kristen. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Siapa yang memberkati Abraham siang dan malam? Umat Islam. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, wahai Abraham. Siapa yang mengutuk Abraham siang malam? Kristen. Apa pembuktiannya? Ismail anak haram, Ismail anak tidak sah. Dengan demikian Anda mengutuk Abraham, menuduh Abraham melakukan sesuatu tindakan yang abnormal karena melahirkan anak yang tidak sah. Itu kutukan Anda terhadap Abraham dan Anda tidak sadari itu. Makanya susah kalian itu untuk mendapatkan berkat. Susah kalian itu untuk mendapatkan hikmat. 1 tambah 1 tambah 1 aja kalian bingung untuk menjawabnya. Kenapa? Kalian tidak punya hikmah. Kalian tidak punya berkah, di mana berkah dan hikmah itu adalah kata dari Al-Quran. Nah ini saudara-saudara, saya katakan kepada saudara Daniel di pembahasan kita di awal. Percayalah kepada aku, hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Lalu di mana? Di mana orang menyembah itu? Karena Yesus mengatakan di dalam Matius 21 nomor 43, sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Buah kerajaan itu tidak mungkin diberikan kepada umat berkulub. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena kerajaan Allah itu hanya diberikan kepada umat yang bersunat. Sementara kalian tidak bersunat. Sedangkan di dalam kitabnya orang Yahudi, saya katakan sekali lagi sebelum Anda ambil alih. Di dalam Yesaya 66 nomor 15 sekali lagi saya bacakan kepada saudara. Tuhan akan datang, murkanya akan datang. Dia akan membunuh banyak orang. Dan orang yang dibunuh itu adalah mereka yang makan babi, binatang-binatang jijik serta tikus. Dan itu hanya ada di Kristen. Coba. Itu yang Anda harus pahami. Jadi kerajaan Yehuda dikatakan di Kejadian 49 nomor 10 tidak akan berpindah sebelum yang berhak itu datang. Di situ tidak dipersyaratkan harus dari keturunan Yehuda, nggak ada syaratnya. Kalau dari keturunan Yehuda, ya Anda harus melihat Yeremia 30 nomor 30 itu. Keturunan Yoyakim tidak akan duduk lagi di atas tahta Daud. Yesus keturunan Yoyakim. Jadi mulai di kemanapun itu tidak akan pernah bisa. Kerajaan Yehuda, kerajaan Tuhan hanya diberikan kepada dia yang mampu menegakkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Yesus tidak mampu, Bung. Untuk menyadarkan Yudas aja dia nggak mampu. Apalagi mau menyadarkan ke bangsa-bangsa. Bagaimana dengan Kristen? Oh, Kristen itu keajaran yang didukung penuh oleh pemerintahan penguasa kekaisaran Romawi. Makanya mereka gampang tersebar kemana-mana. Tapi kerajaan Romawi itu bukan kerajaan Yehuda. Bukan kerajaan Allah. Allah tidak pernah ikut terlibat di dalam peperangan terhadap mewakili orang Romawi. Nggak pernah. Tapi kalau dibilang Gedeon, Hezekiah, Daud, Musa, Salomo, itu baru betul. Tuhan turun kemudian untuk membantu mereka melalui perantaraan malaikat. Demikian. Oke, saya jawab ya. Tadi saudara bilang kerajaan Allah bukan Roma. Siapa bilang Roma? Itu ngaco. Apalagi Arab, lebih ngaco lagi. Jadi ngaconya udah 2 kali. Saya bilang ngaco itu merujuk pada logika falasi Anda ya. Jadi cocokmologi itu ngawur semua. Saya bilang ngawur karena apa? Tiba-tiba dia ngutip Yesaya, ya, Yesaya
Yesaya berapa tadi ya? Awalnya itu mengutip bahwa Yerusalem akan sepi, kemegahannya akan hancur, ya kan? Kemegahan Israel itu apa? Yerusalem itu apa? Bait suci. Itu supaya saudara tahu ya. Saya bantu saudara. Itu mungkin orang lain nggak tahu, tapi saya kasih tahu saudara. Kenapa kemegahan Yehuda itu adalah bait sucinya? Karena disitulah kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Saya nanya, sejak kapan kemuliaan Tuhan itu dinyatakan di Ka'bah Anda? Sorry, saya nanya. Kemuliaan Tuhan itu nampak ya di Israel waktu Kristus belum datang. Itu ada tabut perjanjian dan kemuliaannya itu berdiam di atas tabut itu. Sekarang saya nanya kamu, yang kamu bilang itu di offer ke Arab itu di mana sih? Mana sih kemuliaannya berdiam di sana? Saya nanya nih bro, serius. Nggak ada tuh tabut perjanjian di situ. Bahkan itu nggak boleh sembarangan orang masuk untuk berhadapan dengan tabut itu. Cuma imam besar yang sudah menyucikan dirinya pula. Jadi imam besar aja kalau dia nggak menyucikan dirinya, dia nggak bisa masuk. Apalagi saudara, imam besar itu siapa? Orang Lewi, saudara, ya belajar lagi. Anda mau ngomong ini, aduh kasihan sekali kalau mau dibilang. Imam Lewi itu yang ngurus-ngurus Ka'bah itu orang Lewi ya, saya nanya saudara. Wah, Lewi aja sekarang dicari itu nggak ada. Orang Israel itu semua sudah kawin campur. Bagaimana? Orang Lewi itu dituntut untuk apa? Jangan kawin campur. Lalu kamu mau bawa Lewi yang kawin campur aja itu udah nggak bisa. Contoh, saya tunjukin logika yang kacau itu kamu berulang-ulang menampilkan. Di zaman ketika Samaria itu sudah akhirnya juga mendirikan bait suci tandingan di Gerizim, ya, itu salah satu imam itu membelot bergabung dengan Sanbalat, lalu Sanbalat membantu membangun bait suci gitu, tandingan ya. Maka di zaman Tuhan Yesus itu di Yohanes 4 ayat 24 ayat 21 sampai 24 dikatakan, engkau tidak akan menyembah Allah lagi di Gerizim maupun di Yerusalem. Artinya apa? Bait suci yang buatan tangan manusia ini nggak akan lagi menjadi kiblat manusia. Kamu paham di situ? Harus paham. Kenapa nggak menjadi kiblat lagi? Karena bangunan yang buatan tangan manusia ini dapat dihancurkan. Kerajaan Israel itu kemegahannya adalah bait suci. Kalau bait suci itu hancur, nggak ada gunanya lagi tuh kerajaan itu. Jadi bait suci kalau dihancurkan nggak ada gunanya lagi. Nah sekarang pertanyaannya, gunanya kan? Lalu bait suci bagi orang Kristen itu apa sekarang? Nah gereja ini adalah representasi dari bait suci itu. Yesus bilang begini di Yohanes 2 ayat 19-21. Catat ya, saudara catat. Nanti saya tagih Anda menjelaskan, jangan kabur. Imam itu coba saudara jelaskan. Ya. Jangan bawa imam-imam ngaco gitu. Yahudi sekarang aja imam-imamnya itu semua mereka nggak bisa kuduskan. Karena apa? Imamnya itu bercampur itu. Makanya bait Allah itu pun nggak jadi-jadi itu. Ya. Saya jelaskan bait suci dalam kekristenan itu seperti apa. Dia bilang begini. Robohkanlah bait Allah ini dalam 3 hari. Ya. Lalu kata orang Yahudi gimana? 46 tahun orang membangun bait suci ini. Dia berkata dalam 3 hari dia akan membangunnya. Lalu di ayat 21 dibilang, yang dimaksudkan dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Tubuh Kristus itu adalah orang percaya, orang Kristen, jemaat, gereja. Itulah tubuh Kristus. Itulah bait Allah sesungguhnya. Ketika orang Kristen dianiaya, mereka
nggak musnah. Malahan kekristenan ketika abad mula-mula ditindas oleh orang Yahudi, ke Roma juga ditindas, ya. Mereka itu berkembang. Itu bukti bahwa Tuhan itu menyertai, kerajaan Allah itu hidup. Orang-orang yang tadinya menyembah berhala akhirnya percaya kepada Kristus sebagai raja. Jadi kalau saudara bilang, oh kan itu Kristen menjadi agama negara, itu disahkan abad berapa? Sebelum dia menjadi agama negara, ya secara definitif, ya. Kekristenan itu sudah mengalami perlawanan dari orang-orang pintar pula, orang-orang filsuf, bukan orang-orang yang di Arab sana yang jauh dari peradaban. Kenapa saya bilang jauh dari peradaban? Karena itu zaman jahiliyah itu orang-orang bodoh semuanya di sana. Kekristenan itu nggak lawan orang-orang bodoh. Mereka itu lawannya itu para filsuf, orang-orang berhikmat. Jadi saudara kalau mau ngomong hikmat dengan orang Kristen itu jauh sebelum Anda eksis Islam itu, ya. Orang Kristen itu sudah lawan para filsuf nih. Ini tanya, ini ada Bro Kayafa sebentar bisa jelaskan. Jadi sangat lucu kalau Bro bilang mana bait Allah, Bro mau tunjukin Ka'bah. Ka'bah itu mana tuh tempat kudus dan tempat maha kudus? Mana tuh mesbah bakaran? Mana tuh tempat kolam mikveh? Tempat orang-orang dimandikan, disucikan. Jadi jangan ngawur gitu, ngomong seenaknya. Saya kenapa bilang ngawur? Karena berarti saudara kutip semua ayat gitu. Coba nanti jelaskan ya. Ini nanti ada Bro Kayafas, boleh dilanjutkan. Saya kalau ngomong ulang-ulang terus pun jadi nggak ada guna. Oke, saya tanggapi ya. Silakan Bro Kayafas, Oke. Bro Suman. Iya, jadi saya katakan sekali lagi, Anda hanya berasumsi gitu. Berasumsi dan membuat saya geli. Bait suci gereja. Ya, pingin ketawa tapi nadanya saya lupa gitu. Masa gereja tempat perkumpulnya pemakan babi, yang nyata-nyata di kitab Yesaya 66 itu pemakan babi akan dimusnahkan oleh Tuhan. Anda katakan bait suci. Tempat berkumpulnya orang bersunat, orang yang berkulup, Anda katakan bait suci. Kitabnya orang Yahudi, Bung, Anda harus pelajari baik-baik. Ya. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Yehezkiel 44, itu sangat jelas dikatakan bahwasanya orang yang tidak bersunat haram hukumnya masuk ke dalam bait sucinya orang Yahudi. Jadi yang Anda maksud bait suci gereja itu bukan bait suci yang dimaksud oleh orang Yahudi. Bukan yang dimaksud oleh nabi-nabinya orang Yahudi. Yehezkiel 44 nomor 9. Oleh sebab itu beginilah firman Allah. Ini yang Anda harus paham ini. Firman Allah loh ini, firman Tuhan loh ini. Ya. Tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan daging kulupnya tidak bersunat boleh masuk ke dalam bait kudusku. Lalu Anda mengatakan gereja itu adalah bait suci. Lucu. Lalu kemudian Anda mencari orang Lewi di Mekah. Emang di gereja ada orang Lewi? Hah? Yang memimpin gereja kalian itu orang Lewi? Enggak ada orang Lewi. Cuman perpuluhan yang kalian ambil dari bangsa Lewi. Karena di situ ada fulus. Ya, itu yang perlu saudara saya pahami. Ya, tidak ada suku Lewi pegang gereja. Suku Lewi itu memasukkan orang ke dalam tempat ibadah mereka yang sudah bersuci, Bung. Membasuh tangan, membasuh kaki, lepas sendal, lepas sepatu. Mereka sudah sunat, baru boleh masuk ke dalam bait suci. Yehezkiel 4:49, Kristen tidak mungkin masuk ke dalam bait suci. Jadi yang Anda maksud gereja itu apa-apaan gereja yang Anda maksud bait suci? Lalu kemudian ketika Anda mengatakan bait suci itu adalah tubuh Yesus. Ini ajaran dari mana lagi nih? Anda dapat ajaran ini dari mana? Dari kerajaan monarki kok lari ke dalam tubuh anak Maria? Inilah kalian teman-teman Kristen. Kerajaan Yehuda itu akan diberikan kepada yang berhak. Siapa yang berhak itu? Dia yang mampu menaklukkan bangsa-bangsa, mengatasnamakan hukum Tuhan. Yesaya 42 nomor 1.
Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku menaruh rohku, kekuatanku di atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ini loh, yang menyatakan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa, hukum-hukum Kristen itu kan Paulus in the gang. Apa Yesaya 42 ini nomor 1 ini digenapi oleh Paulus? Ya, karena kalau Yesus nggak mungkin, Yesus nggak pernah memberikan hukum-hukum kepada siapapun. Kepada Yudas aja dia nggak mampu. Sementara yang dikatakan di sini, supaya dia, hambaku yang kupilih itu, menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Paham itu? Yesus gagal, nggak bisa. Paulus mungkin. Nah sekarang apakah betul Paulus yang dinubuatkan di Yesaya 42 nomor 1 ini? Ya. Nah kemudian ketika saudara mengatakan bahwasanya kerajaan yang ada di Mekah itu mustahil adalah kerajaan Tuhan. Faktanya siang dan malam apa yang ada di kitabnya orang Yahudi itu digenapi di sana, Bung. Segala kambing domba kedar akan terhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan bersedia untuk ibadahmu. Itu di mana ini terjadi? Dipatikan. Ya. Sejumlah besar onta akan menutupi daerahmu. Ini di mana terjadi? Sebagai ganti keadaanmu yang dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci, dan tidak disinggahi seorang pun, sekarang aku membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Kalau di Yerusalem nggak mungkin, Bung. Anda sendiri sudah membaca datanya. Ini di mana? Kegirangan turun-temurun ini, kebanggaan abadi ini di mana? Petikan. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu. Sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Ini di mana ini kejadiannya? Di mana para presiden di atas muka bumi ini datang untuk bersiara? Di mana tuh? Dipatikan gitu. Lalu kemudian di Yesaya 62 dikatakan, orang yang akan menyebut engkau bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Ini di mana ini? Kota yang dicari ini di mana ini? Kota yang tidak ditinggalkan ini di mana ini? Jadi saudara harus berpikir jernih. Jangan cuma asumsi. Jangan karena Anda itu tidak suka terhadap Islam, maka mata Anda tertutup, kepala Anda tertutup untuk memahami kitab-kitab terdahulu. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasan atau runtuhan di daerahmu. Engkau akan menyebut tembokmu selamat, shalom, dan pintu-pintu gerbangmu pujian, Ahmad. Jadi yang mana ini? Yang mana yang Anda katakan kerajaan Yehuda akan diambil ke bangsa lain? Di Kristen gitu? Nggak mungkin, Bung. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan, tentang kebinasan dan reruntuhan daerahmu. Sejak Rasulullah Muhammad SAW datang memimpin sampai hari ini, Mekah itu tidak pernah runtuh oleh siapapun. Tidak ada kekuatan di atas muka bumi yang pernah meruntuhkan Mekah. 1400 tahun silam, Bung. Apa enggak nalar itu yang Anda punya itu, apa enggak berfungsi nalarnya? Lalu dikatakan Yesaya 35 nomor 8, di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang-orang yang tidak bersunat tidak akan melintasinya. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa enggak ada gereja di sana, karena orang-orang yang tidak bersunat tidak akan melintasinya. Ini nubuatan, Bung. Orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Ini fakta. Enggak ada lagi di sana tuh. Gak ada orang yang tidak bersunat ke sana. Kenapa? Memang sudah dinubuatkan. Ini fakta. Kalau dipatikan kumpulan orang-orang yang tidak kudus, karena mereka masih tidak bersunat. Sementara kudusnya seseorang dinilai oleh kitabnya orang Yahudi ketika mereka itu bersunat baik hatinya, tidak sombong kepada Allah, tidak mengatakan hukuman Allah itu hukum Tuhan itu adalah sebuah kutukan. Mereka taat, mereka wajib melaksanakan ketetapan Tuhan. Itu yang dikatakan sunat hati. Sunat kulub yang harus dipotong. Sementara kalian kagak. Lalu tadi Anda mengatakan bangsa bodoh, bangsa bodoh. Sepintar-pintarnya Anda, tapi yang kami lihat 1 tambah 1 tambah 1 tetap aja jawaban Anda 1.
Itu fakta di lapangan. Lalu kemudian Anda harus baca nubuatan lagi tuh tentang bangsa yang ummi, bangsa yang bodoh. Ya. Di dalam Ulangan 32 nomor 21. Mereka membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Tuhan. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat. Dan membuat hati mereka sakit dengan menggunakan bangsa yang bodoh. Ayo, kepada bangsa mana Israel hari ini marah? Kepada bangsa mana hari ini orang Israel marah? Kepada orang Amerika kah? Kepada Kristen kah? Atau kepada bangsa Arab? Pakai nalar, Bung. Aku akan membangkitkan amarah dan cemburu Bani Israel dengan menggunakan bangsa yang bodoh, bangsa yang ummi, yang Anda katakan bodoh tadi. Bangsa yang Anda katakan bodoh berjaya 1400 tahun, kerajaannya kokoh sampai hari ini. Kerajaan Yehuda sekarang tolong tunjukkan kepada saya, mana tuh kerajaan? Mana? Ada. Ya, jadi yang bodoh itu, kesimpulan dari saya, yang bodoh itu adalah mereka yang tidak bisa menjawab dengan pasti 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Silakan. Oke, mungkin setelah ini Bang siapa ya, Kayafas ya, cuma 3 menit lah saya ngomong. Tadi dia katakan bahwa tubuh Yesus itu bukan bait Allah. Nah, di sini saya ajarin ya, saya baca, bukan dongeng. Ya, kalau saudara bawa-bawa dari tadi itu kebanyakan narasi bebas nggak jelas. Ya, buka ini Yohanes. Anda kan tadi ngutip-ngutip Yohanes, ini saya tunjukin. Yohanes 2 ayat 19. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini. Berarti bait Allah yang mana? Yang bangunan atau yang mana? Dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini. Engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Tubuh Kristus itu apa? Saya jelaskan lagi ya. Tubuh Kristus itu adalah gereja. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Gereja. Dan alam maut tidak dapat menguasainya. Orang Kristen itu sekalipun dibunuh malahan bangkit orang-orang yang percaya, yang tambah banyak lagi tuh. Nggak ada orang Kristen di zaman para rasul itu memberitakan Injil dengan kekerasan. Lu nggak percaya gue penggal lo. Nggak ada begitu. Malahan terbukti semakin mereka dianiaya, semakin nyatalah kebenaran itu disampaikan, dinyatakan. Itu poin pertama tentang bait Allah. Jadi kalau nggak paham tentang bait Allah, nggak usah ngomong, nggak usah ngoceh, bikin malu-malu aja ya. Saya tunjukin dasar perjanjian lamanya di mana. Ya, ini pelajaran bagus. Kalau saudara dari tadi bahas Alkitab, saya senang. Ya, nggak usah lah bahas kitab saudara kalau saudara nggak mau ya. Kalau saudara mau ya silakan. Tapi kalau saudara hanya mau membuka perjanjian lama, ya silakan. Ya, Yesaya 8 ayat 13 ya sampai 14. Tetapi Tuhan YHWH semesta alam, dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus, kepadanyalah harus kamu takut dan terhadap dialah harus kamu gentar. Ia, ayat 14-nya, ia akan menjadi tempat kudus, bos. Ia akan menjadi tempat kudus. Bukan jadi bangunan batu bata itu. Ia akan menjadi tempat kudus. Tempat kudus di sini yang dimaksud apa tadi? Yohanes 2 ayat 19 sampai 21, yaitu tubuhnya sendiri. Gitu bos besar. Jadi kalau kamu bilang Alkitab itu nggak ada sedikit pun inkonsisten dengan perjanjian baru. Itu selalu konsisten. Kalau saya nanya balik,
konsistennya dengan Quran di mana? Saya nggak mau nanya karena saya tahu pasti nggak konsisten, jadi nggak perlu ditanya gitu. Nah, itu mengenai gereja yang adalah bait Allah sebagai representasi bait Allah, karena dikatakan tubuhmu adalah bait Allah, itu dikatakan di dalam kitab suci begitu. Nah, sekarang lanjut kepada yang tadi dibilang orang bodoh, orang berhikmat. Alkitab itu menggunakan dua istilah itu. Orang berhikmat itu kontrasnya itu dengan orang bodoh. Makanya tadi saya ngomong orang bodoh. Nah, saya buktikan. Amerika ini saya pakai contoh konkret aja yang ada hari ini. Anda atau negara Arab punya banyak minyak, iya. Tetapi minyaknya dijual itu harus dengan apa? Mata uang apa? Dolar, bos. Anda eksis sebagai suatu negara, tetapi tidak memiliki eksistensi dalam menjalankan regulasi dalam hal ini. Ini saya pakai salah satu contoh aja, biar Anda belajar juga tentang kebijakan publik. Ya, dia itu masih terpengaruh, masih dijajah oleh apa? Oleh politiknya Amerika. Jual minyak pakai dolar, bos. Itu yang namanya penjajahan yang sejati begitu. Bukan dijajah secara ideologi. Ideologi tentu nilai-nilainya Anda pasti ambil dari Quran. Untuk menjalankan bangsa Arab itu dijalankan syariat-syariatnya dari situ. Tetapi saudara lihat, dalam praktiknya yang Anda bilang tadi itu Anda agung-agungkan, orang Amerika itu apa sih? Yahudi, Kristen banyak di situ. Ya, sekalipun Anda bilang itu Yahudi yang udah campur baur, ya, silakan. Tapi orang berhikmat, orang Kristen malah yang paling banyak di Amerika. Jadi siapa yang mengendalikan siapa? Ini mohon maaf, saya bicara data. Anda silakan bantah. Orang Indonesia mau beli minyak dari Arab, beli dengan dolar, bos. Itu nyata hari ini. Jadi eksistensi sebagai suatu negara itu di mana saya nanya? Harusnya dibeli dengan rial dong. Namanya kan negara berdaulat. Kok daulatnya dikendalikan gitu. Jadi jangan terlalu bangga ya mengucapkan sesuatu yang nggak dipahami. Kalau saudara mau bahas Alkitab, ya bagus. Tetapi kalau sudah mengkaitkan dengan ini, coba buktikan gitu. Kalau hanya cocokmologi begitu, orang Kristen itu malu kalau dia pakai cocokmologi. Nggak bisa begitu. Data-data prasasti sejarah-sejarah itu mencatat semuanya jelas. Israel itu ketika dia menjadi sunyi itu ditulis oleh Yesaya itu sebelum dibuang ke Babel. Jangan ditarik ke Arab. Itu Arab itu 1 abad loh. 600 abad ke-6 kan, abad 6 Masehi. Yesaya abad 7 sebelum Masehi, 1000 tahun lebih. Yesaya ngomong itu 200 tahun kemudian, ya 100 tahun lebih ya kemudian, itu terbukti bangsa Babel itu melululantahkan Israel, Yehuda, kaum Samaria, orang-orang Israel Utara, itu dibuang ke bangsa lain oleh bangsa Asyur. Nah, disitulah masuklah sinkretisme. Bangsa lain dimasukkan ke bangsa Israel Utara, Samaria, lalu terjadilah kawin-mawin di sana. Itu dasar penolakan orang Yahudi menolak orang Samaria. Coba Anda jelaskan kayak begini, coba saya mau dengar. Nggak ada, yang tadi Anda ngomong itu nggak jelas kayak begini. Ya silakan Bro Kayafas, saya turun dulu. Atau Bro Malikil mau naik silakan. Silakan Bang Kaisar, Bang Malikil mau naik tuh. Loh kok turun bro? Kok turun? Ya ini saya udah dari tadi baterainya udah mau habis. Lanjut aja. Ini saya. Malikil udah pergi. Ya aku. Udah di sini Kalau aja. boleh lanjut. Lanjut. Ya, Gimana, saya host? tanggapi dulu ya. Lanjut. Iya. Iya, saya tanggapi dulu. Oke, baik. Jadi, saudara dengan PD-nya mengatakan tubuh Yesus itu adalah bait Allah. Ini konsep asumsi. Hanya karena hancurkanlah bait ini maka aku akan membangun dalam 3 hari.
Itu asumsi Anda namanya. Malah sampai ke politik. Karena ketidakberdayaan saudara untuk memberikan data. Kerajaan Allah itu diambil dari Yehuda, diberikan kepada bangsa Arab. Patahkan itu. Patahkan itu. Dengan cara Anda tunjukkan kerajaan Yehuda itu diberikan kepada bangsa lain. Bangsa yang mana? Karena yang dimaksud di sini adalah kerajaan monarki, bukan kerajaan hayalan. Kemudian saudara mencoba untuk mengatakan Yesus itu punya jemaat dan jemaatnya itu di gereja. Ini fitnah. Sekali lagi saya katakan ini fitnah terhadap Yesus. Mana ada jemaat Yesus itu orang-orang yang tidak bersunat, pemakan-pemakan babi. Mana ada. Ini fitnah terhadap Yesus. Ya, suka-suka kalian aja ngaku-ngaku gitu loh. Pandangan teman-teman Kristen itu tidak berdasar terhadap apa yang seharusnya mereka dudukkan, perkara yang sesungguhnya. Yesus punya jemaat itu orang bersunat semua. Orang yang mengkuduskan diri mereka dengan menjalankan hukum Taurat. Lah Kristen ini tempat gerejanya aja masuk ke rumah pribadi lepas sendal. Masuk ke rumah Tuhan pakai sendal. Lebih berharga rumah kalian daripada tempat ibadah kalian. Itu fakta. Jadi kerajaan Tuhan itu enggak sama kalian. Itu camkan itu baik-baik. Dan bantah saya dengan data. Kemudian ketika saudara Daniel tadi mengatakan kerajaan Tuhan itu tidak, ini penggal. Ada yang tidak percaya kepada Allah penggal. Bung, tolong sampaikan kepada jemaat-jemaat kalian. Andai saja Yesus itu berhasil menggalang kekuatan. Sekali lagi saya katakan, andai saja Yesus berhasil menggalang kekuatan, andai saja Bani Israel bukan bangsa tegar tengkuk pada masa itu, andai saja Yesus mampu berdiri seperti Mesias yang ditunggu oleh orang Yahudi, maka Lukas 19 nomor 27 Yesus akan praktekkan. Siapapun yang menjadi seteruku, kata Yesus, yang tidak mau aku menjadi rajanya, bawa ke hadapanku, bunuh dia di hadapanku. Sayangnya Yesus tidak punya dukungan. Andai saja punya dukungan, maka dia akan berlaku seperti Musa. Kenapa? Dia utusan pencipta langit dan bumi, Bung. Bukan utusan partai. Oke? Jadi jangan Anda besar mulut dengan seperti itu. Markus 16 nomor 16. Yang percaya dibaptis, yang tidak percaya diapakan? Yang tidak percaya diapakan? Dihukum. Kenapa Anda tidak mempraktekkan itu? Malu-malu atau sudah puas menjajah berabad-abad. Kalau yang percaya dibaptis, kalau dihukum katanya nanti di akhirat. Loh, kalau begitu baptisnya nanti di akhirat juga dong. Ini giliran yang enak-enak dilakukan, yang tidak enak tidak dilakukan. Malu. Padahal itu adalah amanat di dalam kitab saudara. Lalu kemudian Anda kait-kaitkan dengan pembelian minyak dengan dolar. Masya Allah. Sudah separah itu kah untuk membantah dalil-dalil yang ada dalam kitab saudara? Jadi kerajaan Tuhan itu akan diberikan kepada dia yang berhak atasnya. Indikasi daripada berhaknya orang tersebut, dia mampu menegakkan hukum Tuhan di atas muka bumi kepada bangsa-bangsa minimal. Berarti orang itu sama seperti Musa. Dia mampu kemudian mengajarkan orang-orang tentang hukum Tuhan. Bukan alay, bukan letoi. Sedikit-sedikit tempat sunyi, cari tempat sunyi berdoa. Sedikit-sedikit lari ke tempat sunyi berdoa. Bukan yang kayak begitu. Yang lantang mengatakan Allah itu satu, Allah itu maha besar. Itu yang dikatakan mampu menegakkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa. Berarti bangsa lain itu kan tegar tengkuk. Maka harus terjadi peperangan. Seperti Musa, seperti Gideon, seperti Hezkia. Dia mampu kemudian memberikan kedamaian terhadap bangsa, di mana bangsa itu adalah bangsa yang dituntun oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi. Anda ini Gitu milah loh. Ibrahim atau milah Musa, bro? Ini kita sedang berbicara mengenai nubuatan kerajaan Tuhan akan diambil dari Bani Israel dan diberikan kepada bangsa yang lain. Tanya, kamu Dan milah bangsa- Ibrahim atau milah Musa? Jawab.
bangsa lain itu hanya ada dua. Apakah Kristen atau Islam? Di Kristen itu sudah tidak ada kerajaan kecuali Vatikan, dan kerajaan Vatikan itu bukan kerajaan Bani Israel. Vatikan itu adalah kerajaan Romawi yang kebetulan menjadikan Kristen di abad ketiga sebagai agama resmi kerajaan. Gitu loh. Di mana? Nggak usah ke situ. Buktikan aja dulu. Kerajaan Yehuda itu yang dinubuatkan akan diberikan kepada bangsa lain itu ke Kristen atau ke Islam. Kalau di Islam saya sudah sampaikan. Kristen bukan bangsa. Kok bangsa sih? Nah, berarti sudah gugur. Berarti kerajaan Yehuda itu tidak diberikan kepada Kristen. Udah selesai. Tamat di situ ya. Tamat. Bro Zuma udah bisa ditanggapi belum? Silakan. Bro Justin, aku tanggapi sedikit ya. Silakan. Tadi terima kasih atas penjelasannya Zuma. Karena di diskusi sebelumnya saya orang yang selalu menyiarkan bahwa Nabi Muhammad memang punya keturunan Yahudi dari neneknya yang bernama Salma binti Amr ya. Biasanya apologet Muslim itu akan menolak serempak. Tadi akhirnya ada pengakuan Zuma juga bahwa memang ada nenek baginda. Betul ya, Bro? Iya. Ini kebetulan aku juga punya datanya, jadi memang itu benar. Nah, cuma jika itu benar juga diiyakan oleh Zuma, tidak tahukah Bro Zuma jika yang membunuh tidak membunuh ya, sorry, yang membubuhi racun di Khaybar itu Zainab binti Al-Harith adalah seorang Yahudi yang merupakan cicit dari Salma binti Amr juga. Justru dia membubuhkan racun itu karena dia tidak percaya bahwa Nabi Muhammad adalah nabi. Mungkin kalau boleh nanti diskusi berikutnya itu dijelaskan ya bagaimana baik. Jika dia ya itu. Terus tentang kerajaan Allah nih, aku tanggapin. Makanya saya selalu mendorong kita supaya jangan membaca kitab-kitab abad 10 aja, tapi kita baca kitab-kitab abad purba ya. Nah, kalau kita baca itu di dalam Mazmur 22 ayat 17, di situ kan itu tentang memang Yesus yang akan ditusuk kaki dan tangannya. Tulisannya begini, anjing-anjing mengelilingi aku, gerombolan orang fasik mengepung aku. Mereka menusuk hingga tembus berlubang telapak tanganku dan telapak kakiku. Nah, ini yang digenapi oleh Yesus sehingga pada saat di atas kayu salib dia bilang, Eli Eli lama sabachthani. Karena itu adalah Mazmur 22 bagian awal yang disebutkan. Nah, ini yang ayat 17. Kemudian kalau kita lanjut ke ayat berapa? 29. Ini nyambung ya, 17 ke 29. Sebab Tuhan itulah yang mempunyai kerajaan, dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Nah, kerajaan Allah ini memang dijelaskan di sini. Karena itu penyalipan itu adalah pintu gerbang kerajaan Allah itu datang. Makanya Yesus bilang, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah datang. Nah, kerajaan Allah yang datang itu dalam rupa apa? Itu dalam rupa Roh Kudus. Sehingga semua yang menjadi pengikut Kristus, itu pengikut Mesias, itu harus dibaptis. Tidak bisa hanya dengan pengetahuan akademik atau cuma dengan syahadat, 2 kalimat syahadat dengan nama Yesus, nggak bisa. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa ayat 31-nya, keturunanku akan beribadah kepadanya dan suatu angkatan akan datang untuk memberitakan Tuhan. Dan mereka akan memberitakan kepada suatu umat yang akan lahir nanti seperti yang dijadikan Tuhan. Jadi kerajaan Allah itu memang tidak bisa terlepas dari penyalipan itu, bro. Di Mazmur 22 ini. Sementara kalian kan menolak. Karena kalau kalian bilang kerajaan Allah itu justru jadi Arab Saudi, saya juga jadi tanda tanya. Karena Arab Saudi itu bermusuhan sama Iran, sama ISIS mereka bermusuhan. Kemudian sama apa lagi ya? Banyak, dan bahkan kerajaan Arab itu tidak bisa terlepas kemunculannya dari kerajaan British atau pemerintahan Inggris ya. Karena pemerintahan Inggris itulah yang memberikan lahan kepada orang-orang Arab waktu itu yang semulanya bukan dari keturunan Saud. Nah, dan kemudian kerajaan itu ada. Jadi kerajaan ini memang lahir atas dasar prakarsa bangsa Inggris, bro. Sehingga itu tidak tepat. Nah, kemudian saya tambahkan lagi di dalam keyahudian, tadi bro mengutip Rambam ya, Rambam terus macam-macam ya, Rabi Moses ben Maimun kalau tidak salah.
Nah, Anda pernah tahu nggak kalau setelah Yesus Kristus orang Yahudi itu udah gagal, Mesiasnya udah ada 32 Mesias dan itu mati. Bro Zuma tahu nggak? Iya. Tahu ya? Halo? Iya. Silakan lanjut. Tahu, ada 32 Mesias mati. Bahkan Mesiasnya yang abad 15 itu masuk Islam, namanya Sabbatai Zevi. Ada Mesiasnya yang jadi masuk Kristen. Saya pernah baca. Ada Mesiasnya yang terlahir Kristen. Ada Mesiasnya yang kepleset di kamar mandi. Ada Mesiasnya yang tenggelam di Pulau Kreta. Ada Mesiasnya yang bunuh diri, namanya Simon Bar Kokhba. Ada Mesiasnya yang mati kena stroke, namanya Lubavitch, Rabbi Lubavitch. Dan nanti tahun 2023 ada Mesias mereka yang akan muncul, namanya Benyamin Netanyahu. Jadi Mesias-Mesias ini udah gagal 32. Kenapa yang satu yang tidak gagal ini, kenapa harus ditolak gitu? Sementara Islam sendiri, Al-Masih itu merupakan artinya adalah Mesias. Dan dia tidak gagal, dia tidak mati. Menurut kalian kan? Nah, kenapa kalian menukil dari pernyataan orang-orang Yahudi yang sangat membenci Kristen dan menolak Kristen, menolak Yesus, sampai kitab sucinya dirubah? Makanya tadi aku baca Mazmur Septuaginta ya, bukan dari Masoretic Text. Sampai kitab sucinya dirubah dan Mesiasnya itu gagal 32. Itu nggak ada orang yang tahu. Mestinya kita berbicara tentang itu. Nah, itu tambahan dari saya. Kemudian yang kedua, yang terakhir ini yang aku jelaskan tadi, bro, pertanyaannya bagus. Apakah orang-orang menyembah Yesus itu makan babi? Nah, 10 perintah Allah itu tidak ada larangan makan babi dan perintah sunat, bro. Itu adalah larangan terhadap orang-orang yang berada di bawah kepemimpinan Imam Lewi. Orang Kristen tidak berada di bawah kepemimpinan Imam Lewi, melainkan Imam Melkisedek, ya kan? Nah, coba dalilnya mana? Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 11. Aku bacain ya. Jadi di sini, kalau kita baca dari ayat 8, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik Yahudi maupun penganut agama Yahudi. Orang Kreta dan orang Arab ada ya. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Nah, orang-orang inilah yang menjadi orang Kristen mula-mula. Karena di dalam Kisah Para Rasul 2 ini, Petrus membaptis mereka, jumlahnya adalah 3.000. Bro Zuma tahu ya, umat Kristen pertama itu yang dibaptis adalah 3.000. Nah, 3.000 orang ini artinya itu bukan hanya orang Yahudi, tapi orang-orang di luar Yahudi termasuk orang Arab. Bisa jadi orang Arabnya belum sunat, gitu kan? Nah, kemudian kita lihat di ayat 46, bro. Ya, 46. Dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah mereka masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira. Artinya orang-orang Kristen ini ibadahnya bukan langsung di gereja atau di masjid, tapi ibadah di bait Allah. Bahkan mungkin kalau mereka kebelet ya, mereka ke WC-nya bait Allah meskipun mereka nggak sunat. Mereka makan babi, ya pasti makan babi, tapi mereka ibadah di bait Allah, bro. Nah, baginda Rasul aja nggak pernah ibadah di bait Allah. Ini mestinya bro pikirkan. Seandainya pernyataan Anda bahwa orang-orang Kristen itu tidak pernah, yang tadi makan babi, makan tidak sunat itu tidak layak, Anda mesti menghapus ini kisah para rasul, atau yang Anda bilang Kisah Para Pewarta nomor 46 ini. Anda mesti berusaha untuk membuktikan bahwa ayat 46 ini adalah ayat palsu. Nah, tapi baginda Muhammad pun hingga akhir ayatnya dia tidak bisa menjelaskan bahwa ini ayat palsu. Gitu. Jadi itu ya, kita perlu pikir ya. Orang-orang Yahudi, orang-orang non-Yahudi tadi itu ibadah di bait Allah. Memuji Yesus bukan memuji Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada tulisan Allah Subhanahu wa taala dalam bait Allah. Gitu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Lanjut teman-teman. Oke, saya tanggapi ya. Jadi ketika saudara kemudian membawa narasi yang Anda bangun kemudian, Anda harus tahu bahwa yang disembah oleh orang Yahudi itu adalah esensi yang maha suci lagi maha tinggi. Yesus memenuhi syarat? Tidak.
Itu dulu yang perlu Anda tahu. Kemudian ketika Anda mengatakan bahwa kota Mekah itu adalah pemberian, itu keliru. Kenapa saya katakan keliru? Karena memang Tuhan sudah menjanjikan di mana Tuhan akan menetapkan sebuah tempat di mana namanya akan digaungkan, diagungkan, dimasyhurkan secara turun-temurun di tempat tersebut. Nah, saya ingin memberikan sebuah data ya di dalam kitab saudara menurut pengakuan Paulus itu sendiri. Hagar di dalam Galatia 4 diceritakan ya, itu berada di Gunung Sinai di tanah Arab. Itu ada di Galatia 4. Sementara nubuatan yang terjadi kemudian dikatakan dalam kitabnya orang Yahudi di dalam Ulangan 33 nomor 2. Dan dia berkata Tuhan akan datang dari Sinai. Poinnya di situ jelas dia akan bersinar di Gunung Paran dan datang dengan 10.000 orang kudus dari selatan dengan hukum berapi-api. Ini Yesus memenuhi enggak ini? Sementara Sinai itu di mana menurut Paulus? Itu di tanah Arab. Lalu di mana kemudian orang-orang kudus ini menegakkan hukum-hukum? Yang membawa pasukan 10.000 itu siapa? Jadi kita tidak bisa kemudian menafikan adanya data, baik itu di dalam kitabnya orang Yahudi maupun di dalam Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena perintah di dalam agama kami adalah untuk mengimani kitab-kitab terdahulu. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW itu diperintahkan ketika dia ragu untuk bertanya kepada orang-orang terdahulu, pemilik kitab terdahulu, yaitu yang memegang kitab Torahnya Nabi Musa dan juga yang memegang Mazmurnya Nabi Daud dan juga Injilnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, di sini sangat jelas, Bung. Ulangan 33 nomor 2 itu tidak bisa dikatakan itu untuk Yesus, itu untuk siapa? Itu untuk Paulus, itu nggak bisa. Satu-satunya manusia yang berasal dari Gurun Sinai, ya, itu hanya Rasulullah Muhammad SAW membawa 10.000 pasukan untuk menaklukkan kota Mekah. Lalu kemudian menegakkan hukum-hukum yang berapi-api. Sampai hari ini apinya tidak pernah pudar. Nah ini adalah satu hal yang sangat sederhana untuk saudara-saudara pahami, bahwasanya apa yang diterangkan di dalam kitab-kitab terdahulu itu memang bercerita tentang nubuatan, bercerita tentang sesuatu yang akan terjadi, baik yang terjadi masa lampau, pada masa itu, dan juga masa yang sekarang atau masa yang akan datang. Ini nggak bisa kita pungkiri. Oleh karena itulah kemudian tadi ketika saya masuk, saya mendengarkan saudara Daniel berbicara mengenai kerajaan Tuhan. Kerajaan Tuhan ini yang ada di Yerusalem ini jelas adalah kerajaan monarki, kerajaan absolut yang dipimpin oleh seorang raja. Tapi itu tidak ditemukan kemudian di dalam konsep setelah kerajaan itu diambil diberikan kepada bangsa lain. Ternyata hanya ada dua nih, Islam atau Kristen. Kalau di Kristen apa nama kerajaannya? Nggak ada. Sementara kerajaan ini harus diberikan kepada yang hak, yang punya hak, yang akan menegakkan hukum-hukum kepada bangsa lain. Nah, Kristen oleh saudara Daniel diakui, Kristen itu bukan suatu kerajaan. Kristen itu tidak pernah diajarkan seperti apa yang diceritakan oleh Bang Suma. Lah kalau begitu berarti Kristen gugur di situ. Satu-satunya kandidat hanya Islam. Kenapa? Kalau dikatakan Kristen, hukum Kristen itu yang dari Tuhan itu yang mana? Hukum kasih. Kasih menurut Tuhan itu adalah tetap setia menjalankan perintah, ketetapan, dan hukum-hukum yang ada dalam hukum Torah. Kristen melakukan? Tidak, gugur. Jadi nggak ada jalan, nggak ada jalan. Saatnya saudara-saudara merenung. Renungkan baik-baik, kerajaan Tuhan itu jatuhnya kemana? Apakah ke Kristen atau ke Islam? Karena kata Yesus, engkau akan melihat kerajaan itu dari buahnya. Artinya hukum-hukum Tuhan itu akan kita lihat. Di mana hukum Tuhan itu diproklamirkan ke seluruh bangsa-bangsa. Apakah di Islam atau di Kristen? Karena yang saya tahu,
Hukum yang digaungkan oleh Kristen itu adalah hukum yang diasalkan dari Paulus, bukan dari Yesus, bukan dari hukum Taurat, bukan dari kerajaan Yehuda, tetapi adalah murni dari ajaran Paulus bersama dengan teman-temannya. Itulah yang digaungkan oleh teman-teman Kristen hari ini, dan saya tetap menghargai itu. Perbedaan adalah suatu gambaran bahwa Tuhan menciptakan kita dengan sempurna. Silakan. Yes, apa nih? Justin? Saya pas. Saya pas. Ya, mungkin ada tambahan dari saudara Ikhwan. Dulu ya. Jadi gini ya. Jadi dari tadi kan yang Pak Zuma ini sampaikan kan masih belum tegas ya, mengatakan bahwa kerajaannya adalah kerajaan apa? Zaman Muhammad kah? Zaman sekarang kah? Zaman khalifah kah? Sahabat kah? Dan sebagainya. Yang terjadi kan setelah zaman Muhammad justru peperangan di mana-mana ya. Abbasiyah dengan Umayyah dan sebagainya. Penerus Muhammad juga, mohon maaf ya, yang saya dengar juga saling berperang. Sekarang sampai saat ini Syiah juga masih ada ya, pengikut dari Ali. Nah, saya mau bacakan di Mazmur 8 ya, Mazmur 2 ayat 6 ya. Jadi, akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Jadi, Sion ini pada zaman Salomo adalah di kota Yerusalem, bukan di tempat lain. Nah, kerajaan Kristus juga kerajaan yang bersifat rohani. Maka Yesus mengatakan kerajaanku bukan dari dunia ini. Artinya berasal dari atas. Ini bicara tentang tugas Mesias untuk memulihkan segala sesuatu. Yang dipulihkan apa dulu? Yang dipulihkan adalah kodrat manusia dulu, supaya bisa terbuka pendamaian antara Allah dengan manusia. Jadi di Islam tidak ada teologi yang sedalam ini. Di Islam tidak bicara tentang perjanjian Allah dengan Abraham. Mila Ibrahim hanyalah dikatakan sunat. Kan repot kalau seperti ini, ngejomplang, jaka sembung, nggak nyambung. Kalau kami dengan orang Yahudi paham apa itu teologi perjanjian, apa itu janji Allah kepada Abraham, tanah, keturunan, dan berkat. Nah, dan Allah Anda juga mengakui bahwa Isa yang Anda sangka sebagai Yesus itu Al-Masih. Mesias itu keturunan dari Israel, bukan Ismail gitu. Jadi logika apa yang mau Anda bangun? Kalau saya bawa ke teologi yang sifatnya lebih dalam, nggak akan mampu. Karena kalian hanya bicara Allah yang esa, Allah yang esa. Allah yang esa kami sudah final. Hanya saja kalian tidak pernah memahami Allah yang esa. Jadi kan repot Pak Kaisar. Kalau literasinya hanya seperti ini. Dan akhirnya apa? Tidak pede menggunakan kitabnya. Akhirnya tafsir bebas kitab Yahudi. Kekristenan tidak pada posisi pengecut gitu. Perjanjian lama tanah itu kami jelaskan. Apa yang dimaksud janji Allah kepada Abraham? Dari Abraham ini lahir suatu bangsa, yaitu Israel. Makanya Yesus mengatakan, perkataan Yesus ya, sebentar ya. Di Lukas, sebentar ya. Nanti saya cari ya. Jadi perkataan Yesus di Yohanes 7 ayat 22 ya. Ini perkataan Yesus nih bro. Jadi Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Yesus berkata apa? Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa. Nah, tetapi dari nenek moyang kita, dan kamu menyunat orang pada hari Sabat dan seterusnya. Jadi Anda tidak paham apa itu hukum Musa. Hukum Musa itu tipologi dari pohon pengetahuan baik dan jahat yang selalu berujung pada kematian. Hukum Musa diberikan karena Allah tidak akan lagi memusnahkan manusia di zaman seperti zaman Nuh. Nah, orang mengenal hukum Taurat itu kudus, bagus, tetapi manusia yang bermasalah, manusia tidak mampu memenuhi tuntutan hukum Taurat, yaitu apa? Kematian. Kecuali kalau ada orang yang mampu tidak berdosa, begitu, mampu mengikuti hukum Taurat. Tidak bisa, seluruh orang berdosa. Meskipun ada orang yang taat 100% gitu ya. Itu tidak mungkin memenuhi tuntutan hukum Taurat, yaitu apa? Kematian. Karena di dalam hukum Taurat selalu harus ada kematian jika manusia itu terus berdosa. Nah, akhirnya apa? Yang dilakukan adalah penggenapan dari hukum Taurat itu adalah Yesus Kristus. Karena sebelum ada hukum Taurat, seharusnya Adam ini yang
diuji, tapi Adam gagal. Yesus adalah Adam kedua yang diuji dalam ketidakberdosaannya, tetapi dia diuji selayaknya orang berdosa. Sehingga tuntutan hukum keadilan Allah terpenuhi. Ini saya belum jual beli ayat, nanti kalian pusing gitu, Bro Zuma. Tapi begini, kami tuh mau memulai dari mana? Kalau kalian hanya bicara, Muhammad hanya bicara monoteisme. Ketika Muhammad ada di Madinah ditanya oleh orang Yahudi mengenai kenabiannya, dia mengatakan milah Ibrahim, bukan Islam loh. Tidak mengatakan din atau apa Islam, tidak. Yang disebut adalah agamanya apa, dia menjawab milah Ibrahim. Lu belum zaman Ibrahim tidak ada tuh hukum fisik, syariat itu tidak ada, syariat seperti syariat Islam itu tidak ada. Abraham dibenarkan karena iman. Hukum fisik di dalam Perjanjian Lama baru dinyatakan di zaman di zaman Israel. Oke, kembali ke masalah kerajaan. Kerajaan Kristus itu sudah dimulai sejak Kristus itu dimuliakan. Dia menerima kuasa baik di surga dan di bumi. Nah, iblis saat ini tidak lagi berkuasa kepada orang-orang yang memilih beriman kepada karya penebusan Kristus, karya keselamatan Allah. Tidak lagi berkuasa atas kutuk dosa asal itu, sifat keberdosaan Adam. Nah, ini juga karena tidak akan nyambung. Karena beberapa hari saya diskusi dengan teman muslim termasuk Pak Ikhwan, ternyata Allah Anda menciptakan manusia itu sudah dengan tujuan untuk berdosa. Loh, kalau kami tidak. Allah kami tidak menciptakan manusia untuk tujuan kematian, tapi hidup. Oke, kembali ke masalah kerajaan. Kerajaan Kristus, itu banyak sekali dalilnya ya. Bahwa Yesus Kristus saat ini ada di surga, menunggu semua yang harus dia lakukan digenapi, yaitu penghakiman. Tetapi kerajaan secara rohani sudah terbentuk. Bahkan ketika Yesus datang, setelah dibaptis, dia mengatakan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Ketika dia berbicara dengan Nikodemus, dia mengatakan tidak seorang pun melihat kerajaan Allah tanpa dilahirkan dari roh. Yesus juga berkata tidak seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Dan Yesus juga berkata bahwa dia adalah kepala dan kita adalah tubuhnya. Kepala itu bicara otoritas, bicara kesangrajaan dia. Nah, kalau saya bicara seperti ini, premis-premis yang saya sampaikan, seperti saya tawarkan, itu akan membuat cermin buat kalian ngejomplang. Kalian nggak ada teologi seperti ini. Ujung-ujungnya kalian harus menggunakan cara, harus apakah tidak seperti menjilat orang Yahudi begitu, Bro? Karena di teologi kalian tidak ada. Ini suatu pertanyaan, silakan aja kamu jawab. Kami harus berdiskusi seperti kalau dengan orang Yahudi, kami bagus, level pertarungannya tuh keren begitu. Kita bicara teologi ini dan itu dan sebagainya. Kalau kalian kan nggak bisa, Bro. Sebentar, jangan oke dulu. Ini bahas kekristenan. Kalau bahas Islam cuma asumsi gereja. Kasih data. Jangan berasumsi. Asumsi apa? Saya banyak data. Masalahnya kamu tidak akan bisa menjawab pertanyaan saya. Sekarang kamu jawab. Kamu milah Ibrahim atau milah Musa? Milah Ibrahim. Nah, milah Ibrahim kenapa kamu harus mengusung-usung hukum Taurat segala macam? Milah Ibrahim apa hukumnya coba? Di Perjanjian Lama apa? Ada hukum seperti Taurat. Kurban tauhid. Loh, kok sunat kok hukum tauhid apaan? Iya. Itu Musa nggak menyembah Yesus, Bung. Kalau yang Abraham tidak menyembah Yesus, Abraham tidak menyembah burung merpati. Pahami itu, catat. Selesai, Bro. Kamu sudah menjawab milah Ibrahim. Oke, sekarang kamu jelaskan. Kasih kamu kesempatan, kamu jelaskan. Saya kasih waktu sampai kiamat, sampai kamu mencret maaf kata, kamu akan bisa jelaskan. Cuman bisa lebay Anda. Apa? Lu ya silakan saja, Bro. Silakan, saya kasih waktu. Jangan pakai kitab suci Kristen dan Yahudi. Kau pakai kitab sucimu sendiri. Jelaskan hukum Ibrahim. Silakan. Iya. Jadi gini, kalau hal yang sama juga saya tunjukkan kepada saudara, jangan pakai kitabnya Yahudi. Kristen itu akan nyunsep. Kristen nggak bisa ngapa-ngapain, ya, pahami itu. Lalu kemudian, ketika Anda berbicara milah Abraham, ini yang lucu ini. Milah Abraham itu dikatakan di dalam Al-Quran, kami memberikan beberapa perintah kepada Ibrahim, dan Ibrahim itu mentaati perintah itu. Lalu perintahnya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah mengikuti milah Ibrahim. Di antaranya hukum sunat, kurban hewan, bukan manusia, apalagi Tuhan. Dan yang terpenting adalah tauhid. Saudara tadi mengatakan bahwa Abraham dibenarkan karena iman. Yes.
tapi iman yang benar, bukan imani saja. Ketika Ibrahim diminta, wahai Ibrahim, aku ini Tuhanmu, aku mau engkau menyembelih anakmu. Karena iman, dia praktekkan. Makanya hukum Taurat itu jelas. Siapa yang siapa itu sama-sama bukan kitab kita, Bung. Sama-sama bukan kitab kita, Bung. Ya sudah, saya pakai PB, kamu pakai Quran, berarti tidak? Enggak apa-apa, ini edukasi untuk anak bangsa, enggak usah panik. Kamu tidak punya otoritas. Oke, saya tanggalkan. Anda punya otoritas. Loh, kami pakai PB. Kami PB, bro. Ya sudah, silakan aja menggunakan PB. Tapi tadi kan Anda menjelaskan Ibrahim, Anda menjelaskan Musa. Saya juga punya hak untuk itu. PB menggunakan surat Roma, saya akan jelaskan. Kamu pakai Quranmu, jangan jilat-jilat pantat Yahudi lah. Sorry itu saya, silakan. Loh, agama Anda apa jadinya kalau tidak ada perjanjian lama? Agamamu juga tidak ada kalau tidak ada Kristus, bro. Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah belajar terjemahan kitab Anda. Jangan bersuara dulu Pak Ikwan. Biarkan mereka Nah, berdua yang orang ngomong Pak gini Ikwan. kayak apa? Saya capek kalau levelnya begini pendebatnya, nggak ada akademis. Emosi. Kamu pakai Quran, saya pakai PB, berani tidak? Ya berani dong. Apa yang tidak ada dalam Al-Quran? Semua jelas loh. Tapi izinkan saya menanggapi pernyataan-pernyataan konyol Anda barusan. Kamu juga tidak sejelas. Kamu pakai Quranmu, saya pakai PB. Tapi kan faktanya kan Anda sudah menjilat. Makanya kitab Anda disebut perjanjian baru. Entah dari mana asal usul penamaan itu. Kitabnya Yahudi Anda katakan perjanjian lama. Entah dari mana penamaan itu kepada kitabnya orang. Wah, orang enak-enak kali kalian mengatakan kitabnya orang perjanjian lama. Nggak ada ilmunya kamu, bro. Kamu jelaskan Quranmu, jelaskan hukum nilai Ibrahim. Kenapa Anda panik? Anda tadi menjelaskan kitabnya orang Yahudi. Surat Roma dengan Galatia untuk jelaskan nilai Ibrahim. Setelah ini. Aja. Berarti tidak. Ya, saya harus membantah argumen konyol Anda dulu. Nggak usah gini, bro. Saya tarik kata-kata saya. Kita tidak usah pakai PL. Kamu juga tidak usah pakai PL. Kamu pakai Quran dan hadis. Saya pakai PB. Saya jelaskan nilai Ibrahim. Bung, Kristen tanpa PL itu akan runtuh seperti gunung es. Kamu runtuh tidak? Enggak dong. Ya sudah, jelaskan Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan di dalam kitab Al-Quran, Innani anallah la ilaha illa ana. Kalau saya minta ke PB, mana pernyataan Yesus bahwa dia adalah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub? Ada enggak? Kamu jelaskan saja, bro. Milah Ibrahim menurut Quran. Enggak, Al-Quran menerangkan, ya, Innani anallah la ilaha illa ana. Saya minta dalil di PB, ada enggak Yesus mengakui hal yang sama? Aku adalah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Tiada Tuhan selain aku. Ada enggak? Harus Anda ngambil di PL. Ada nubuatan bahwa Tuhan akan datang, anak itu akan lahir, disebut dengan Allah perkasa. Iya kan? Harus gitu kan? Harus jilat-jilat dulu kan? Jadi nggak bisa. Izinkan saya menanggapi omongan kosong Anda yang tadi. Oke? Bisa ya? Matius 22 ayat 32 saya bacakan ke kamu ya. Kamu tadi mengatakan mana pernyataan tentang Allah Abraham, Ishak dan Yakub ya. Ini perkataan Yesus Kristus ya. Tentang ada Yesus Kristus mengutip, "Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Ia bukanlah Allah orang mati melainkan Allah orang hidup. Mana di dalam Quranmu mengatakan seperti itu? Jangan lari kau. Lah, ini yang saya tanya, ini Yesus. Nah, ini perkataan yang Yesus di mana dia mengatakan akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub? Loh, bukan masalah akulah. Memang Muhammad berkata seperti itu, Isa berkata seperti itu. Lu yang sedang diuji. Kan sudah jelas saya katakan tadi. Saya minta pernyataan Tuhan Anda Yesus. Saya katakan innani anallah. Loh, di Quran ada tidak pernyataan Allah Abraham, Ishak dan Yakub? Ya kan saya sudah katakan kepada saudara, innani anallah. Oke? Wah, nggak nyambung nih kayak pas. Lanjutlah kayak pas. Capek saya nggak ada ilmunya. Ngawur kamu. Nggak ada pernyataan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Kamu blunder, bro. Tidak ada. Di dalam Al-Quran jelas dikatakan kul amanna billah wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim
La berapa? nufarriqu Surah berapa? baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Sekarang coba Anda tunjukkan kepada saya. Surah Yesus berapa? mengaku dia adalah Tuhannya Ibrahim, Oh, Yesus Tuhannya mengaku, Ishak. mana di Quran Yesus mengaku. Nah, kan Yang ini sedang Tuhan kamu, mengaku. Tuhan kamu kan Yesus. Tanpa kitabnya orang Yahudi, ku bilang Jangan. agama Anda itu seperti gunung es. Jangan. Kalau kamu juga menuhankan Muhammad, kalau saya boleh menilai secara tidak sadar, kan boleh-boleh saja menilai. Kalau salah, Qul menilai. amanna billah wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub. Nah, sekarang saya minta pernyataan Yesus hal yang sama, mengaku Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Ada nggak? Loh, kamu kan ada Ya, justru Ismail tadi, itu, bro. Matius 22 ayat 32. Itu loh Bro Zuma, makanya dia disalib karena dia ngaku Tuhannya Ibrahim. Oh, enggak. Tuhannya. Yesus disalib Justru itu itu. karena mengutuk Israel sebagai Brother. bangsa yang ini loh, ya, Brother. bangsa yang kena Yang- kusta. Gitu loh. Kalau dia nggak ngaku, bagaimana mungkin Kayafas imam besar menghukum Yesus hukuman mati? Coba jelaskan. Anda keliru Berarti di situ. Kayafas keliru. Ada seorang pun orang Anda- Israel. Berarti Anda Kayafas membawa keliru. Kayafas itu murid Yesus yang ke-70 itu datanya di internal kalian. Kayafas. Hanya ada di Kristen Ortodoks itu, Bung. Mana ada orang Kayafas Israel itu yang keliru. nama Ismail, ngawur aja. Israel itu pasti Pontius menyebut nama Pilatus Isa. keliru. Hes. Ini Yesus nggak lawan itu- apa loh? Ini lawan sejarah loh, brother. Sejarah mana? Jadi Sejarah si- yang mana? Jadi si Di dalam kitab Sejarah saudara dunia sendiri, Bung, Yesus sendiri ketika dituduh mengaku sebagai Tuhan, Yesus menjelaskan di dalam Yohanes 10 nomor 34 sampai nomor 36. Bukankah di dalam kitab Torahmu, wahai Bani Israel, dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Tuhan. Ayo, Bung. Jadi dia, Yesus mengaku Terus dia hanya sebagai disalib- penyampai Dia firman. disalib atas dasar apa, bro? Coba Anda lihat di dalam kitab Anda sendiri, Lukas Coba 4. Jelaskan Lukas dulu. 4. Dia disalib. Lukas 4 itu dia Yesus ingin Sebentar, disalib. Jangan lari, brother. Nanda, Dia disalib atas Yesus dasar ingin apa kira-kira? disalib karena Yesus mengatakan orang Ini saya Israel mau itu adalah membuktikan keturunan Anda penyakit lebih kusta. hebat daripada imam besar orang Yahudi. Coba coba jelaskan. Lukas 4 disalib itu karena Anda salah baca. Lukas 4 Anda baca coba. Lo Yesus nggak ingin usah. disalib Itu kan karena dia menuduh itu Bani kan- Israel itu keturunan apa? Orang yang kena penyakit kusta. Mana dalilnya? Ya, Lukas 4, makanya Mana aku dalilnya? bilang. Ya mana dalilnya? Silakan Anda baca. Datamu itu nggak ada. Coba Anda baca mulai dari Jadi Lukas 4 Yesus- nomor 23 sampai sebentar, nomor 30. Sebentar. Gitu loh. Jadi Yesus itu disalib gara-gara dia nuduh orang sakit kusta. Betul. Berdasarkan Lukas 4 nomor 23 sampai nomor 30. Memang Gara-gara- tertawa karena kalian tidak Gara-gara memahami dia kitab nuduh kalian. Orang sakit gara-gara dia nuduh orang sakit kusta aja sampai yang turun itu Pontius Pilatus ya. Lah, ini Anda kan tahu nggak Pontius Pilatus itu siapa? ini kan laporan dari orang-orang Yahudi. Aduh. Halo. Laporan, Bahkan brother. kekaisaran pada masa itu tidak menemukan kesalahan apapun terhadap Yesus. Pahami itu Lah dulu iya, ya, karena satu poin hukum itu. Yahudi. Ah. Hukum Yahudi mana yang mewajibkan membunuh orang karena menuduh sakit kusta? Coba. Loh, dia kan sudah Loh, kok dengar. Baca kitab saudara, jangan justru dulu, saya jangan geli lari, gitu jangan loh. lari. Justru Sini, saya sini, geli. duduk, Justru duduk, saya duduk, geli. duduk, jangan lari. Justru Jangan saya lari, geli duduk, membaca duduk. kitab saudara. Kok Duduk. bisa-bisanya Yesus ini Duduk, dibunuh? Zuma. Mau dibunuh Zuma, gara-gara duduk, penyakit kusta. Jongkok. Tiarap dulu sebentar. Anda yang harus Di mana tiarap. hukum Yahudi? Sebentar Berdiri. dulu, Zuma. Berdiri, Bung. Buka kitab saudara, Bung. nggak Masa usah, saya nggak usah. ngajarin, Bung? Bung, Di mana Lukas 4 hukum nomor Yahudi? 23, Bung. Baca. Kasihkan saya satu ayat hukum Yahudi di mana yang harus membunuh orang gara-gara menuduh sakit kusta. Bukan masalah keharusan. Yo, Ini baca, duduk, ini duduk, baca. Ini Jangan kitab lari, loh. Jangan lari. Halo, Kaget halo. ya. Jangan lari, Makanya Zuma. belajar. Lukas Belajar 4. apa? Makanya Saya mau sudah belajar kasih dari data kamu. loh teman-teman. Lukas 4 nomor 23 sampai nomor 30. Ya, Yesus hukum- ingin dibunuh gara-gara hukum apa? Yahudi. Gara-gara mengatakan Israel itu keturunan penyakit kusta. Hukum Yahudi yang mana yang mengatakan harus menyalibkan orang gara-gara nuduh sakit kusta? Lah itu baca Lukas 4 nomor 23 sampai nomor 30. Mana? Anda katakan mana, berarti saya wajib hukumnya memberikan data. Data sudah aku kasih. Mana? Bacakan. Lah baca Saya lah. amat senang. Jangan-jangan Anda nggak tahu.
Nah ini makanya kamu jongkok dulu dikasih tahu. Loh, Kalau nggak ada gimana dalil, sih? Jangan menghayal, bro. Saya sudah kasih data Lukas 4 Tadi nomor juga 23 gini. sampai nomor 30. Ya. Kurang apa lagi Bang Iya, Suma bro. ini kawan-kawan? Coba tunjukin dari kitab orang Yahudi mana yang wajib Loh. membunuh orang gara-gara nuduh sakit Anda tidak kusta. percaya dengan Lukas, itu derita Anda. Saya hanya mengatakan itu ada di kitab saudara. Loh, kan? Ya betul tuh, Bang Iya, Suma. kan? Ya selain itu ada di Matius juga 12 Jawab ayat dulu 34. Iya itu dia Ya. makanya. Hai Silakan. kamu keturunan ular Silakan. beludak, bagaimana kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Jadi di antara dikatakan Bang Juma itu, Yesus juga menyebut mereka keturunan beludak, ular beludak, makanya mereka Jadi marah kepada Yesus. iya, bagus. Ya. Jadi Yesus dibunuh gara-gara mengolok ular beludak. Loh, saudara ini itu gimana kata sih? Lu Bahkan. kok diam? Ya. Datanya kan ada tuh. Jawab Bukan dong. Matius 12. Baca Matius 12 Sebentar. ayat 34. Yesus disalib gara-gara dia nuduh ular beludak. Loh, kita kasih data loh. Kok malah jadi Oh, kayak lalu. begitu? Lukas 4 Ini nomor kalian berdua duduk 23 dulu, jangan lari, nomor gitu 30. loh. Teman-teman penyakit apa yang dianut oleh saudara kita ini? Kita kasih data dari kitabnya sendiri, malah dia nggak mau baca. Ya carikan saya Udah separah itu kah? hukum. Carikan saya kalau gini Udah loh, bro, separah itu kah? brother, kalau dengar dulu ya Iya, Zuma iya, ya, gimana, sama gimana, Pak Ikhwan ya. Gimana? Ya. Justru karena di PL itu ya orang yang menghujat Tuhan atau menyamakan diri dengan Tuhan itu harus dibunuh. Makanya aku tanya, aku punya dalil nih. Kalau kalian dalilnya di mana bahwa orang harus dibunuh gara-gara menyebutkan orang lain sakit kusta atau menyebutkan orang lain ular beludak? Monggo. Berdua. Ya kan jelasin. makanya Anda baca dulu datanya. Jangan lari-lari, duduk Loh, dulu. justru duduk. Anda yang Jangan lari. Datanya Justru mana? Anda yang lari. Aku kasih data loh, Bung. Astagfirullahalazim. Saya sudah Kamu kasih jago data bahasa Lukas Arab. 4. Bentar, kamu jago bahasa Arab itu bukan gara-gara kamu ngerti berarti. Cuma ngulang-ngulang doang, cuma Anda kan hafal. minta Makanya tuh, kamu mana pertanyain- datanya? Sebentar, makanya Mana kamu datanya pertanyain Yesus masalah mau logika. dibunuh? Sebentar. Makanya Mau disalib. kamu pertanyain masalah logika Gara-gara begini, kamu bingung. gara-gara nyebut Bani Israel itu kena penyakit kusta. Aku kasih data. Kenapa nggak ada baca? Iya, mana datanya? Lukas 4 nomor Ayat 23 berapa? sampai nomor 30. Iya, Lukas 4 nomor 23. Yuk, Sampai kita cek nomor dulu. 30. Sebentar, Iya, sebentar. silakan. Ya. Mudah-mudahan ada ya. Yesus itu disalib Bacain bukan dulu, karena Pak Ikhwan, menyamakan bacain. diri. Ya, bukankah Yesus menyamakan diri dengan Allah? Karena Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 5 ayat 30, aku Yesus tidak Oke. dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi taruhlah sesuai dengan perkataan- apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri melainkan kehendak Dia, Allah yang Kalau mengutus Yesus- aku. Jadi Yesus jelas tidak ya. menyamakan diri dengan Allah. Bukan karena itu Yesus tidak disalib. menyamakan diri dengan Allah, tapi Enggak ya, dong. kalian mesti kompak Jadi dulu Yesus gara-gara disalib itu Enggak. bukan aja Dia tadi ngomongin- dikatakan Bang Juma tadi. gara-gara dia Enggak, ngomong enggak ular ada, beludak enggak ada atau Yesus gara-gara itu. dia ngaku sakit. Betul. Enggak ada itu Yesus itu mengaku sebagai Iya, Tuhan, menyatakan diri Dalilnya dan mana? Tuhan. Coba minta tolong bacain dulu Pak Ikhwan. Pak Ikhwan. Aku tidak dapat. Ya, Yohanes 5:30 itu dibaca aja. Loh, kalau Yohanes itu lagi menghakimi tadi Lukas. dengan apa Yang mana? yang Bacain aku dulu, dengar bacain. dari penghakimanku adil. Tidak menuruti kehendakku sendiri melainkan kehendak Dia, Allah yang mengutus aku. Di mana Yesus menyamakan dengan Allah? Tidak ada. Inilah makanya bro, kami ini gini, kami nggak mau disebut sebagai Islam karena kalau Islam itu logikanya sama seperti kalian berdua gitu loh. Oh gitu Nah, ya. Jadi kalau ketika Anda ada data. ingin mengikuti Yesus, Iya maka bro, turutilah makanya dalilnya perintah mana Yesus gitu loh. bahwa kerajaan Allah itu pindah ke Mekah, pindah ke bangsa yang menghasilkan buah kerajaan itu. Zuma Lukas berapa tadi Zuma? Sebagaimana dijelaskan di dalam Sebentar. Ini Al-Quran, aku ikutin ya Al-Baqarah ini nih. 144. Ahli kitab nih. Nah, ahli kitab Lukas itu berapa? Yahudi dan Nasrani di zaman Nabi Muhammad, bukan Sebentar kamu Pak Kefas. Ikhwan, sebentar. Anda ditanyain Ya, juga nggak ngerti. itu. Lukas berapa Zuma? Lukas 4, Masya Allah. Ayat 23 Fokus Juma. Sampai nomor 30. Kefas, Oke. fokus.
Sudah berapa kali Maka dibilang Lukas berkatalah tak ia fokus. kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri, perbuatlah di sini juga di tempat asalmu segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Apa nih? Ya, terus baca aja terus. Dan katanya lagi, ayat 24, dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Mana? Kamu mau ngasih apa? Baca, kan sampai nomor 30 ku bilang. Dan aku berkata kepadamu, ya aku bacain ya. Orang Kristen nih baik nih, bacain buat orang Islam nih. Ya, Dan kan aku bagus berkata kalau kepadamu, saya dan nggak kataku baca. ini benar. Sebentar, diam dulu. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing. Tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu, tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah lalu pergi. Terus gara-gara dia mau dilempar dari tebing. Iya, itu salah satu bukti bahwa Yesus itu ingin dibunuh oleh Bani Israel, karena Yesus menceritakan mereka itu adalah orang-orang yang kemudian diserahi kutuk berupa kusta. Dan Elisa datang bukan untuk menyembuhkan kustanya Israel. Maka orang-orang itu marah. Orang itu membawa Yesus. Oke. Kalau gitu kenapa dia tidak dilempar lagi dari tebing? Ya, itu Karena dia. orang Yesus ada ibadah lagi. Itu Ini dia. kan ibadah lagi nih. Coba baca ayat 31-nya. Dia kan ibadah lagi di rumah ibadat. Kenapa dia nggak dilempar lagi tebing? Karena Yesus itu, dengar. Karena Yesus itu, saya jawab. Karena Yesus itu terkait dengan nubuatan yang ada di dalam Mazmur 91. Dia adalah anak Theos, orang yang soleh. Maka dia tidak akan kena musibah. Inilah yang diceritakan oleh Al-Quran. Dia itu adalah hamba Allah yang dilindungi oleh Allah. Tidak mungkin kena musibah. Kenapa kemudian mereka ingin membuang Yesus di tebing? Kenapa? Karena dia tidak mengajukan kepada pemerintahan Pilatus. Pemerintahan Romawi ketika ada penjahat memang disalib. Tapi hukum Yahudi bukan penyaliban gitu loh. Ini udah jelas ya? Ini udah jelas ya? Dia rumah ibadat lah. Ya baca dulu dong. Makanya kamu baca dari 30 kamu baca lagi ke 31. Ini dia datang lagi ke rumah ibadat. Kenapa di berikutnya dia tidak dilempar lagi? Kenapa malah dibiarin? Ya karena mereka kan melihat malah Yesus orang-orang ini ngomong gini. Orang-orang ini gini ngomong ya. Lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya, dan semua orang takjub lalu berkata seorang kepada yang lain, alangkah hebatnya perkataan ini, sebab penuh wibawa dan kuasa. Ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Ini di rumah ibadat. Mestinya di ayat 30 dia mau dibuang, tidak jadi. Di ayat 31-nya ini dan selanjutnya dia dibuang lagi dong. Iya. Kenapa dia nggak dibunuh cuma? Itu bukti Yesus tidak melanggar hukum Taurat. Lah iya, ini jadi cuma cocok logi kalau kulihat. Coba Pak Ikhwan ayatnya tadi mana Pak Ikhwan? Makanya saya katakan kepada saudara. Pak Ikhwan sekarang. Pak Ikhwan ayatnya mana tadi yang? Makanya saya katakan kepada saudara. Sebentar bukan dulu, karena yang Anda tuduhkan itu. Pak Ikhwan. Ular beludak. Tadi kamu udah gagal. Ular beludak mana ayatnya? Itu jelaskan. Loh kamu dulu. Ini biar kita jelasin masalah dibunuhnya kenapa gitu loh. Lah, Anda kan yang membawa narasi. Anda yang membawa narasi bahwa Yesus itu ingin dibunuh oleh orang Yahudi karena Yesus mengaku sebagai Tuhan, dan itu tidak ada. Brother Zuma, saya sudah membuktikan Yesus mau dibunuh oleh orang Yahudi karena Yesus mengatakan orang Israel itu orang kusta. Ya apapun Anda katakan ayat 31-nya dia nggak dibuang lagi. Oke ya. Kan penyebabnya dia ingin dibunuh apa? Kan itu yang menjadi poin. Penyebabnya dia ingin dibunuh karena dia mengatakan Israel itu keturunan penyakit kusta yang tidak ditahirkan. Marah mereka. Gini jadi loh, bukan karena mengaku Tuhan. Itu pelanggaran hukum, katanya tadi menjunjung tinggi hukum Musa. Sekarang malah di luar konteks itu. Yang kayak pas sampaikan itu Yesus itu dianggap sudah menyalahi hukum agama, hukum Yahudi saat itu. Salah. Anda keliru. Salah.
Oh iya dong. Udah, Mana Ikhwan. buktikan Ayat buktikan di berapa? mana Bentar. datanya. Bentar Orang dulu. Yesus mau dibunuh Zuma, karena Zuma. apa? Zuma bentar. Zuma Ayo. bentar. Ikhwan Saya dulu sudah tadi membuktikan yang ular datanya Yesus mau dibunuh karena apa? Dari Iya, kalian mana coba? Iya. Mana? Bagus. Dulu bagus, tuh, Katamu bagus. penjelasan Juma, Keafas, dengar dulu udah jelas itu. Lanjutkan Bang Juma. Udah. Dia nggak Udah, mau stop mendengarkan dulu, penjelasan sebentar. saya itu. Yang ular beludak Padahal ayat berapa nih? Ini fakta ada sudah banyak. kita kasih. Iya, faktamu bagus. Kuakuin. Nah, terus, nah sekarang coba kasih Ikhwan. fakta kepada saya bahwa Yesus mengaku sebagai Tuhan. Ada nggak? Ada. Membaca Ya, di coba. Yohanes Mari 8 kita ayat uji. 8. Mari kita uji. Ayo. Sudah dibantah tadi oleh Yesus sendiri kan? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku tidak berkata dari diriku sendiri. Itu sudah jelas bagi Bani Israel. Oh, orang ini tidak pernah mengaku Allah. Yohanes 10 nomor 34, nomor 35, nomor 36. Bahkan Yesus mengingatkan kepada mereka, bukankah di dalam kitab Torahmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman maka dia adalah Tuhan. Dan ketetapan itu tidak bisa dibatalkan. Jadi bukan karena Yesus mengaku Tuhan sampai dia mau disalib, bukan. 13 ayat 14. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu. Nah, Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Tuhan di situ, Bung, bukan Tuhan, Bung. Di situ kurios, Bung, kurios. Kurios yang jelas di situ. Kurios, Bung. Beda, Bung, dengan teos. Anda harus bedakan teos dan kurios, oke? Belajar lagi. Ganti bentar Ikhwan, Oke, habis itu nanti silakan. kamu lagi. Ikhwan, ayatnya Ikhwan. Kan langsung mendadak ini kan. Ya sudah cukup yang tadi. Sudah cukup data yang tadi. Yesus mau dibunuh karena Yesus mengatakan Israel itu keturunan orang-orang kusta yang tidak ditahirkan. Elisa ketika datang bukan mentahirkan orang Israel. Maka Yesus ingin dibunuh. Juma, dia itu dibunuh, disalibkan melalui proses pengadilan. Kamu harus Ya, masuk ke semua itu. betul. Tapi yang menjadi dasar pijakan kita di sini orang Yahudi, bukan orang Romawi. Orang Yahudi ingin membunuh Yesus itu karena apa? Pilatus menyalibkan orang yang bernama Yesus itu karena laporannya Yahudi. Makanya Pilatus Herodes itu tidak menemukan kesalahan sedikit pun terhadap Berarti kamu Yesus. menyalahkan Yahudi ketika membawa kepada otoritas Roma. Lah, Katanya kamu taat kepada ulil amri, kata premisku Islam abad 7. aneh. Mulai lakukan ajaran Paulus kamu. Data yang saya sajikan itu sudah Anda harus renungkan mulai sekarang. Yesus ingin disalib bukan karena dia mengaku Tuhan. Tanggalkan iman Kamu itu. renungkan Yang itu. benar, Oke. Yesus ingin Kita buka disalib ini ya. karena dia menghina orang Israel, dikatakan sebagai orang itu datanya. Sebentar kayak Pak, Dikatakan saya orang baca kusta. di Matius sebentar saya bacakan ya di Matius 26 ayat 57. Sudah mereka menangkap Yesus, mereka membawa, ini orang Yahudi ya, mereka membawanya menghadap Kayafas imam besar. Di situ telah berkumpul ahli Taurat dan tua-tua. Ayat 58-nya ya. Dan Petrus mengikuti dia dan seterusnya. Kemudian ayat 59. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama. Nah ini seluruh mahkamah agama mereka melakukan pengadilan ya di situ. Nah ayat 60 Matius 26 ayat 60. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Walaupun tampil banyak saksi dusta, tetapi akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan, orang ini berkata aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan ini? Dan seterusnya. Kemudian Yesus melakukan pembelaan. Akhirnya saya tarik lagi sampai dibawa kepada Pembelaannya kenapa dia? Sebentar Baca sampai nomor 64, Bung. Baca biar Ya oke, biar kalau kamu tamat mau dengarkan, belajarnya. saya baca ya. Nah ini malah bagus nih. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, Dengar ya. engkau Anak Allah. engkau Ya. telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, Aku mulai sekarang anak manusia. semua kau melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Ayat 65, kamu jangan ketawa, jangan ketawa. Semuanya kamu imam besar. Jangan Berkata dipotong imam dulu besar. Bang Zuma. Iya kan Yesus sudah mengaku bahwa dirinya sebagai anak manusia, Bung. Sebentar, saya bacakan Udah ya. dulu.
Sebentar, lu kok lari? Oh, Kan mau belum pergi. selesai kok. Ini aku Ayat cium-cium 65. ada yang ikat tali sepatu nih. Mencium Ayat ada yang 65. ikat tali sepatu nih. Saya bacakan ayat 65. Allahu Kata Akbar. imam besar itu ya, bukan kata Allahu Muhammad, bukan Akbar. kata Zuma. Kata imam besar itu mengoyakkan pakaian dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk Eh. apa kita perlu saksi lagi? Menghujatnya di Kalau mana? kamu dengar Menghujatnya di mana? bagaimana? Menghujatnya di mana? Kamu tanya imam besar lah. Emang kamu lebih pintar imam besar? Ah, Tahu dia kamu. dia itu diakui menghujat karena apa? Coba kasih bukti dong. Loh, kan tadi sudah Harusnya imam besarnya dibukti. ngomong apa? Ayo, ada bukti Tadi nggak? Imam besarnya ngomong Ada apa? bukti nggak bahwa dia menghujat Allah dengan mengatakan akulah Allah? Ada nggak? Kau nggak usah keras-keraskan mikmu, tanda panik. Ada kau. nggak? Jelaskan Justin, jelaskan. Justru Jelaskan, Yesus Justin. mengatakan anak manusia. Ayo. Mestinya imam besarnya yang ngomong. Kamu anak manusia, berarti mestinya ngomong gitu dong Zuma. Iya, dia kan mengaku Anda akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Berarti dia akan duduk di sebelah kanannya yang maha Dan kuasa. di atas Sementara Al-Quran kitabnya bilangnya Yahudi, itu tentang Yesaya Bani 45 nomor Israel. 6, tidak ada Tuhan yang ada di samping Tuhannya Bani Israel. Yesus berada di sampingnya Tuhannya Israel. Berarti Yesus bukan Tuhan, gitu loh. Kamu memframing kekristenan sih. Jangan gitu, jangan diperbesar mic-mu, bro. Jangan diperbesar sehingga orang tidak Memang mendengar begini loh suara saya dari tadi. Kuping Anda yang mengecil. Karena Anda sudah menemukan diri Anda salah dalam hal ini. Yesus tidak pernah kemudian menghujat Tuhan. Dalil Matius 26 sampai Matius 27 masih panjang. Kenapa kamu penggal? Karena Kami di situ jelaskan. Yesus sudah final. Dia katakan dirinya sebagai anak manusia. Kamu Sudah. jangan potong. Anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Ini Nah, bicara terus tentang Raja Daud karena dia istananya itu ada di sebelah kanan posisi Bait Allah saat itu. Ini bicara tentang Mesias yang dijanjikan itu. Mana ada anak manusia di kerajaan Daud itu sudah nggak ada pada saat Yesus ke Bani Israel, Bung. Aduh, gimana makin kacau ini anak ini. Nubuatan kalau di samping Tuhan itu baca Yesaya 45 nomor 6. Tidak ada Tuhan di samping Tuhan. Baca tuh. Terus kamu ingin mengatakan yang lebih pantas Muhammad? Blunder lagi kamu, bro. Ada Loh, saya tidak mengatakan itu kok. Tapi faktanya kerajaan Allah itu di mana diambil? Dikemenakan. Ya Fas ya. Silakan. Ya sudah terbukti ya, kayak Fas ya. Suaranya nih aku ngomong ya. Ya Fas sudah jelas ya tadi penyebab Yesus disalib. Jawab dulu. Udah Kamu jelas nggak belum? jelas saya tanyain nggak? Kamu tanyain nggak nyaut? Itu makanya tadi dalam Ya Matius coba 26. apa yang kamu tanya? Kan Bang Juma sudah jelaskan. Sekarang apa kamu tanya? Dari tadi Ya kamu saya ditegasin panggil dulu. diem aja gitu. Yesus itu disalib karena apa? Kan udah jelas Sebentar tadi dulu kasih dong. Dari data. tadi aku ngomong Yang jujur kok lah dipotong teman-teman. sih. Kalian ini Muslim nggak ada adabnya berdua. Dari Oh, tadi aku gitu ngomong ya. dipotong. Ada adab kan? Udah Ya. lanjut. Yang dikutip silakan. Yesus itu ada dalam Daniel 7 ayat 13. Makanya Daniel 7 itu tulisannya begini. Aku terus melihat dalam penglihatan malam. Ini kayaknya berulang kali disebutin nama si Zuma nggak? Tapi ngerti tadi loh. saudara Edo itu larang kita Tampak lari ke datang. perjanjian Sebentar lama dulu, loh. astaga. Bagaimana itu saudara Edo? Ternyata harus dikuatkan dengan perjanjian lama. Itu gimana tuh? Saya melarang diri saya dan kamu jangan lari kepada kamu gunakan Quranmu mana satu Quran. Oh, ya gitu. Jadi yang lain boleh gitu ya. Apa penyebab Yesus itu disuruh yang Enggak, disuruhkan itu kalau kebenaran itu kalian nggak perlu takut ini dong. jelas tadi ya pindah Nah, topik. sampaikan Jelas itu apanya, saudara udah Kepa, mau lari ke sampaikan Mekah itu lagi. kepada saudara Justin supaya dia paham. Iya, udah jelas kamu ya. Kalau Iya, udah jelas ini pindah malah aku topik belajar tadi, dari penyebab dia, Yesus disalib. Zuma. Oh, sampaikan kepada guru saya sendiri. Gimana sih? Oh, Ini ini Daniel gurunya. ini. Guru Iya. kayak gini. Mantap. Oke, lanjut. Ya. Gini loh Zuma, Anda dulu. itu Pak, udah Zuma, jelas Yesus disalib Zuma. enggak tadi penyebabnya? Sebentar dulu Karena- Ikhwan, Anda dari tadi saya panggil nggak nyaut itu loh. Sekarang tiba-tiba banyak cincong. Sabar dong. Saudara Ikhwan gantian. jangan buat teman-teman Gini loh kita Zuma, panik. Zuma. Ada satu menjelaskan. Iya panik nih, gua udah mau mualaf nih. Tangan gua udah bertasyahud. Nah, apa Zuma, Anda Iya, menjelekan lanjut. Kristen, ya Anda menjelekan Kristen itu tidak membuat Islam lebih baik dari Kristen. Saya nggak Anda menjelekkan mau loh. menjelekan- Ah, ini Sebentar fitnah dulu, lagi. Pak. Fitnah lagi. Sebentar. Saya mengatakan Makanya ini itu aku mau iman menjelaskan Kristen dari tadi. gitu. Jangan fitnah lah. Anda mau menjelekkan Justin itu tidak membuat Anda lebih berilmu dari beliau gitu loh. Oh iya. Oke. Ya, Lanjut, gitu ya. lanjut.
Ya ini kan kita mau saling berdiskusi santuy. Ya, Nah, oke. mengenai anak manusia itu kami sudah berulang kali bilang, mungkin udah ke 14.000 kalinya ya di dunia maya ini, bahwa seorang Mesias itu harus memiliki kemanusiaan dan keilahian. Itulah yang ada dalam diri Kristus, dui kodrat dalam satu pribadi Yesus. Nah, makanya selalu dia menyebutkan anak manusia. Itu merujuk kepada kemanusiaannya, karena Yesus nggak mungkin berdusta. Tidak mungkin dia berdusta. Dia bilang tentang anak Allah dicampur anak manusia. Ya Suara makanya kecil. kadang dia berbicara anak Allah, dia berbicara anak manusia gitu loh. Terlalu kecil suaranya. Ya pas. Sebentar Ikhwan. Sebentar, ini Ikhwan sama Zuma. Ini penjelasan kami udah yang ke 14.001. Suaranya kecil, bro. Nanti kalau masih nanya lagi, berarti itu udah kelewatan berkali-kali itu. Udah berkali-kali. Iya. Oke, lanjut. Iya ya, oke. Ada lagi? Sudah. Silakan Ikhwan. Ya, Saudara Ikhwan, silakan. Jadi saya perjelas ya, penyebab Yesus disalib tadi sudah dijelaskan oleh Bang Juma. Dan lebih jelas lagi, banyak ditemukan dalam catatan-catatan kitabmu itu, bahwa Yesus ini banyak mengecam para ahli-ahli Taurat. Ya, seperti dalam Matius 23. Ya, dijelaskan di sana, di Matius 23, Yesus banyak mengatakan, celakalah mereka. Ya, kemudian di dalam banyak riwayat juga, Yesus berusaha dijebak oleh ahli-ahli Taurat ini karena Yesus banyak mengecam mereka. Seperti contoh di dalam sebuah kisah, orang-orang itu bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu guru berbicara mengajar dengan benar, tidak berat sebelah, dan mengajarkan jalan Allah sesuai dengan kebenaran. Nah, apa kita boleh membayar pajak kepada Kaisar?" Ya, Lukas 20 ayat 21 sampai 22. Yesus tidak tertipu dengan pujian orang-orang munafik dan licik itu. Jika dia mengatakan tidak, kita tidak boleh membayar pajak itu, dia bisa dituduh menyulut pemberontakan terhadap pemerintah Romawi. Tetapi kalau dia berkata ya, bayarlah pajak itu, orang-orang di sana yang tidak suka berada di bawah kekuasaan Romawi bisa salah paham dan menyerang dia. Jadi apa jawaban Yesus? Yesus serba hati-hati terhadap para ahli-ahli Taurat ini. Jelas Yesus banyak mengecam ahli-ahli Taurat ini. Bahkan di dalam Markus 12 ayat 30 sampai 40, Yesus mengatakan waspada kepada ahli-ahli Taurat. Ya, dalam pengajarannya Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan, memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang, mereka ini pasti akan menerima hukuman lebih berat. Jadi dengan kecaman-kecaman Yesus ini, inilah yang menyebabkan Yesus itu disalib, bukan karena dia mengaku sebagai anak Allah atau setara dengan anak Allah. Karena dalam riwayat lain justru ahli Taurat ini memuji-muji Yesus melaksanakan sesuai dengan perintah Allah. Jadi jelas ya Bung Kayafas. Kemudian buat Bro Justin ya. Pak, Justin. sebelum lari ke Justin dijelasin sekalian. Sebentar. Dijelasin dulu, juga nanti kenapa Yesus nyebut ular bludak. Iya, sebentar dulu. Kenapa Yesus karena nyebutnya ular bludak? Iya, Yesus mengecam mereka Saduki dan Farisi sebagai ahli Taurat yang tidak melaksanakan perintah-perintah kitab Taurat. Iya, kenapa harus ular bludak? Kenapa nggak kambing, kerbau, sapi? Kenapa harus ular bludak? Ya, sebentar dulu, jangan potong dulu. Ya, kembali kepada kerajaan Allah tadi. Ya, ini Bang Justin, kita sudah berkali-kali bahas di Zoom FIC. Maka apa yang dikatakan dalam Kejadian 49:10, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan di antara kakinya sampai ia datang yang berhak atasnya, maka padanya akan takluk bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa akan ditaklukkan oleh yang berhak, ya ditaklukkan dengan peperangan. Dan peperangan diizinkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika larinya. Mantap. Nah, kemudian
Yesus berkata, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa lain. Dan jelas bangsa lain, sekali lagi ini tadi sudah jelas, bukan di Romawi atau bukan di bangsa itu. Di dalam Lukas 13:34, Yerusalem, Yerusalem, engkau akan membunuh nabi-nabi dan melempari batu orang-orang yang diutus kepadamu. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Kemudian 9 bulan setelah kenabian Nabi Muhammad, turunlah proses berkesinambungan apa yang dinubuahkan para nabi terdahulu dalam Al-Baqarah 144, yang artinya sebagai berikut. Ya, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram dimanapun kamu sekalian berada. Hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab benar-benar mengetahui bahwa pemindahan kiblat ke Masjidil Haram itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi sesungguhnya orang-orang ahli kitab itu yang dari golongan Yahudi ketika itu mengetahui bahwa perpindahan kiblat ini akan pindah ke Mekah. Makanya ada dalam sejarah juga bangsa Yahudi sebelum kedatangan Nabi Muhammad, mereka itu dengan kafilah-kafilah besar hijrah dari Yerusalem ke Madinah yang saat ini kita kenal dengan Khaybar. Dan itu kafilah-kafilah besar salah satu tujuannya adalah menunggu kedatangan sang nabi itu. Tetapi mereka menolaknya ketika sang nabi itu ternyata lahir dari bangsa Arab. Jadi jelas ya antara apa yang menjadi penyebab Yesus disalib, kemudian kerajaan Allah itu jelas bahwa kerajaan itu adalah hari ini. Kerajaan Tuhan, kerajaan Tauhid di muka bumi ini hanya berada di Mekah. Kekal selamanya. Takbir. Ya, Brother Justin sebentar. Aku tadi mengajukan pertanyaan tambahan. Kenapa Yesus menyebut itu ular beludak menurut Pak Ikhwan? Bagus nih penjelasan Pak Ikhwan. Pengen bersyahadat saya. Lanjut Pak Ikhwan. Kira-kira kenapa? Kok bukan Yesus nyebutnya kambing, kerbau, kucing, unta gitu? Kenapa dia nyebutnya ular beludak? Nih pertanyaannya. Ya, menurut kamu kenapa itu? Kamu lebih tahu menjelaskan. Menurut kamu kenapa? Menurut Pak Ikhwan. Ya karena Yahudi itu umat yang tegar tengkuk. Tegar tengkuk, ular tegar tengkuk. Ya karena Yahudi itu bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang ingkar janji. Saya jawab boleh? Ular. Ya silakan. Bentar. Ini kan yang jawab Kristen. Aku bertanyakan dulu biar lebih cantik pertanyaannya. Kenapa ular beludak menurut Pak Ikhwan? Sekali lagi aku tanya. Susah lah Pak. Kalau tidak tahu nanti aku yang ngajarin. Iya. Ajarin aja Saya Pak. jawab. Ajarin nggak? Ajarin aja dulu. Mereka nggak tahu. Ajarin dulu. Kenapa ular beludak? Kenapa Yesus ular beludak? Kenapa dia nggak bilang kambing, kecoa, bunting? Kenapa dia nggak ngomong gitu? Oke, saya boleh jawab nggak nih? Oke, nggak apa-apa. Boleh. Silakan. Oke, baik. Jadi Anda harus melihat konteks dari data itu. Ya. Ular beludak itu merujuk kepada siapa? Orang-orang Yahudi, orang Israel. Apa pembuktiannya? Yesus mengatakan di dalam Matius 23 nomor 36, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua ini akan ditanggung angkatan ini. Nah, kenapa mereka disebut ular beludak? Ular itu identik dengan iblis. Iblis itu sifatnya menyesatkan. Setiap datang nabi kepada mereka, kalau tidak dianiaya dibunuh. Iya, kenapa? Kenapa kok bukan ular iblis hubungannya? Karena ular itu sifatnya menyesatkan, dan orang-orang Yahudi itu seperti yang datang kepada Hawa dan Adam itu siapa? Kambing. Kenapa kok ular beludak? Ya, karena ular beludak itulah iblis itu yang menyesatkan itu, Bung. Oke? Ya, jadi dikatakan bahwa angkatan yang ada di zaman Yesus itu adalah angkatan ular beludak. Memang fakta itu. Makanya dikatakan orang Farisi. Ya, oke. Orang Farisi, orang munafik. Ularnya ular beludak. Kenapa nggak ular air? Nah, tanya kepada Yesus karena memang tabiatnya orang-orang Yahudi pada masa itu. Ini data loh. Coba bantu kenapa? Ini data loh, Bung. Celakalah kamu hai ahli Taurat. Hai orang Farisi, hai orang munafik. Iya, kenapa? Ini mereka disebut sebagai apa? Mereka disebut sebagai apa? Disebut sebagai ular beludak. Kenapa? Karena mereka ini adalah orang-orang munafik. Kalau udah jelas datanya. Iya, lalu kemudian dikatakan bahwasanya
Sesungguhnya semua ini akan ditanggung angkatan ini. Artinya orang munafik, orang Farisi, orang celaka, orang yang kemudian tidak lolos dari neraka. Pakai data, jangan Ini data loh, ini data loh. Ini data yang saya bacakan kepada saudara. Kamu nggak jelasin apa-apa, brother. Yesus mengatakan bahwasanya celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, sebab engkau membangun makam nabi-nabi dan memperindah tubuh orang-orang saleh. Coba. Kenapa dia munafiknya? Kenapa? Ya, munafik lah. Dia mengaku bahwa munafiknya itu kenapa? Itu tidak bertauhid. Munafiknya kenapa? Mereka mengaku sebagai keturunan Abraham. Mereka mengaku sebagai anak-anak Tuhan. Tapi kerjaan mereka hanya membantah Nabi, membunuh Nabi. Loh, ini data loh. Wajar dong. Kok tidak tahu pula Yesus aja yang sudah ngaku sebagai nabi mau dibunuh oleh mereka. Gimana sih Anda ini? Makanya dikatakan, hai kamu ular beludak, hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri kalian dari neraka? Pertanyaanku kejawab nggak? Kejawab dong. Kejawab dong. Kenapa mereka itu disebut ular? Karena ular itu cerdik. Ular itu licik. Mereka mengatakan diri mereka mengajarkan kebenaran. Makanya Yesus mengatakan begini, Bung. Benarlah kata Yesaya, ya. Kalian itu memuji dengan mulut, tetapi perlakuan kalian itu hanya berdasarkan atas perintah Tuhan, perintah manusia. Sama seperti kalian sekarang. Ada nggak perintah Tuhan untuk menyembah anak Maria? Nggak ada. Ada nggak perintah manusia? Ada. Makanya dikatakan bahwasanya semua ini akan ditanggung oleh angkatan ini. Nah, Kristen itu berasal dari situ. Biarin lu kasih tau aja, Lu nggak akan lu kasih tau aja. Kristen itu berasal dari situ. Angkatan itu berasal dari sana. Makanya harus waspada kepada orang Farisi, waspada kepada ahli Torah. Nah, sekarang agama apa yang didirikan oleh ahli Torah? Agama apa yang didirikan oleh orang Farisi? Agama apa? Di luar daripada Yahudi, agama apa? Zaman itu bertauhid nggak? Gimana? Orang Farisi zaman itu bertauhid. Bertauhid betul. Tapi mereka meninggalkan syariat. Bertauhid kenapa dibilang ular beludak? Ya karena mereka cuma bertauhid di mulut, perintah Tuhan ditinggalkan. Makanya mereka disebut munafik. Hayo. Oke kawan-kawan, makanya saya katakan ketika saya tanya, Kristen ini didirikan oleh ahli kitab, orang ahli Torah atau bukan? Bukan. Oke, saya kira cukup untuk sementara teman-teman sekalian. Saya hargai pendapat saudara. Dialog ini hanya sebagai materi. Ini belum dikasih tahu. Ini belum dikasih tahu. Enggak, Dek. Saya dari pagi loh di sini. Saya harus pamit karena saya sedang di gunung ya. Teman-teman, saudara Caipas, kemudian siapa tadi? John Edo, Aderion, dan aku belum jelasin loh, Saya minta maaf. Dia belum jelasin loh, Bang. Biar ini lu dengar dulu dah. Silakan. Di dalam di dalam Al-Qur'an apa yang dikatakan Yesus itu kepada Bani Israel itu. Dengar dulu, Bang. Pak Iwan. Biarin dulu. Aduh, kepanjangan nanti. Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Daud dari dulu. Aku belum menjelaskan. Kalian jangan lari dulu berdua. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Ya, jangan lari dulu. Aku jelasin. Oke, jelasnya. Ya udah, biar teman Ikhwan, biar sahabat teman-teman kita jelasin dulu. Dengar ya. Itu saya pamit ya, kawan-kawan. Ya, lanjut. Iya, Bro. Jadi ini berdasarkan pada Kejadian 3 ayat 15. Di mana Tuhan itu berfirman bahwa akan ada permusuhan antara keturunan perempuan dengan keturunan ular. Keturunan ular yang di Taman Eden itu akan ada permusuhan. Aduh, bentar. Dan anak-anaknya dan keturunan mereka itu pertama dikatakan bahwa keturunannya akan meremukkan kepalamu dan keturunanmu akan meremukkan tumitnya. Nah, inilah yang berbeda. Jika kita membaca dalam teks aslinya, jangan pakai Masoretic text. Ini aku ulangi lagi, jangan pakai Masoretic text. Dalam Masoretic text di situ tertulis keturunanmu akan meremukkan tumitnya. Sementara kita tahu Yesus itu tidak ada tumitnya diremukkan. Dipaku itu bukan diremukkan. Karena dalam Yohanes 9 tertulis bahwa mereka Yesus dan melihat bahwa ia